Saya senang sekali. Ya, oke. Saya senang sekali kali ini kita bisa berkolaborasi dengan Alpha I. Jadi teman-teman, saya mewakili Timur Cerdas, nama saya Yurni Darakai. Ini merupakan kelas inspirasi kami yang ke-6. Jadi kami udah memulai kelas inspirasi dari sebelum COVID. Nah, alhamdulillah COVID tetap lanjut juga sampai sekarang. Lanjut terus ya, semoga kedepannya akan lanjut terus dengan kolaborasi dengan yang lain-lain juga, terutama dengan Alpha I. Semoga bisa lanjut lagi nih, karena banyak sekali pembicara-pembicara top di Alpha I juga. Ya, jadi ini ya seperti yang saya bilang, ini merupakan kelas inspirasi kami yang ke-6 ya. Kemudian nanti acara akan saya serahkan ke moderator untuk menjelaskan tata tertib dan memimpin acara ini ya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para pembicara yang telah bersedia hadir kali ini ya. Semoga kita bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan kita yang lain dan juga buat kita ya untuk sharing pengalaman memperoleh beasiswa ke luar negeri. Ya, untuk itu tidak membuang-buang waktu, saya serahkan ke moderator. Silahkan, Ibu Dina. Ya, siap. Oke, suara saya jelas terdengar ya? Jelas banget, Bu. Merdu. Siap. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yurni yang sudah memberikan kesempatan juga kepada kami dari Alpha I untuk mengadakan kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan ini terus terang ini akan menambah wawasan terutama untuk diri saya pribadi ya, tentang apa sih yang disebut dengan beasiswa dari kampus. Nah, nanti kita fokusnya akan lebih berarah kepada topik itu. Tapi sebelum kita mulai, mungkin akan lebih bagus kalau kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dinara Fidiah. Saya sebenarnya afiliasinya saat ini di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Studi saya untuk S1, saya kebetulan ada 3, S1-nya Sarjana Sosial, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, dan Sarjana Sastra. Dan kebetulan S2 saya mendapatkan beasiswa dari USAID di Pennsylvania State University untuk bidang Workforce Education and Development. Jadi kalau di Indonesia kan itu pendidikan, teknologi, dan kejuruan, khusus ilmu-ilmu kesehatan. Saat ini home base saya di program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sebelum kita ke narasumber, bagusnya saya akan memperkenalkan, jadi nanti konsep acara kita hari ini lebih banyak sharing. Saya akan memperkenalkan dulu 2 pemateri. Mungkin nanti pemateri pertama saya ke Bang Wanto ya. Bang atau Mas ya? Saya manggilnya. Atau Mas Ferdian? Enaknya apa manggilnya? Terserah. Pak, Mas. Oh, terserah. Asal jangan Om aja, jangan Om. Oh, jangan Om ya. Oh, baiklah kalau begitu. Ya, mungkin acara hari ini memang kita wrap agak lebih semi informal ya. Jadi memang kita tidak mau yang terlalu formal banget karena diharapkan akan lebih banyak pertanyaan nanti dari audiens mengenai bagaimana sih trik-triknya untuk mendapatkan beasiswa dari kampus. Pertama-tama mungkin kalau untuk Kak Ferdian ya, saya coba bukakan, atau ini saya boleh share screen nggak? Ini kalau nama lengkapnya lumayan panjang juga ya. Itu dosa orang tua saya itu. Ferdian Koswanto Magelhans Kumanan. Tapi saya manggilnya Mas Ferdian aja kali supaya lebih akrab ya. Nah, terus untuk educational background di sini Doctor of Philosophy in Constructive Theology and Christian Ethics di Villanova University, Philadelphia, Pennsylvania ya. Master of Art in Theology and Peace Studies, Anabaptist Mennonite Biblical Seminary di Indiana, USA juga. Master of Divinity Southeast Asian Bible Seminary di Malang, Indonesia. Bachelor in Engineering, Petra Christian University, Surabaya. Ya, lumayan agak beragam ya, Bang Ferdian. Ini kayaknya nanti mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi
kok bisa nyasar kemana gitu. Tapi pasti ada garis merahnya, cuman mungkin ceritanya itu yang nanti akan menarik untuk kita dengarkan. Untuk personal experience, beliau mempunyai banyak sekali pengalaman khususnya untuk graduate research assistant, teaching assistant in peace and religion class, teaching assistant at history, theology and ethics department, lecturer at Petra Christian University, Christian commitment advisor, regional director and associate pastor Holy Word Christian Church di Jayapura. Waduh, ini juga lebih beragam lagi nih ceritanya. Mungkin akan lebih banyak lagi nanti kita bisa explore dari Jayapura kok bisa ke Surabaya, kok bisa ke Pontianak, bisa ke Surabaya lagi sampai akhirnya ke USA. Sangat menarik sekali dan itu membuat saya sangat penasaran. Oke, ini nanti kita akan banyak mendengarkan cerita dari Mas Ferdian ya, Mas Ferdian tentang bagaimana sih sejarahnya. Oke, mungkin ini saya stop share dulu. Oke. Saya beri mungkin Mas Ferdian sekitar 20 menit atau 25 menit untuk memberikan materi sebelum nanti kita ke materi kedua Mbak Mei. Mbak Mei ini teman saya banget. Saya rindu sekali mau mendengarkan banyak cerita-cerita dari beliau. Oke, Mas anak Ferdian, ya, lebih tepatnya anak ya, Mom ya. Ya, cerita anak juga. Oke, Mas Ferdian, mungkin sekitar ya 20 menit. Baik. Ya, 15 menit. Saya bisa dijadikan co-host ya. Saya mau share screen. Oke, ya sudah bisa ya. Oke, saya coba. Baik, jadi terima kasih Bu Dina dan teman-teman untuk kesempatannya. Saya merasa terhormat sekali begitu ya, bisa share dengan teman-teman. Dan kalau tadi Bu Dina misalnya tadi bilang, loh kok ini kok lontang-lantung sana sini ya, dari sini ke sini lompat kayak kutu loncat gitu ya. Karena saya punya prinsip Bu Dina, saya punya prinsip saya tidak pernah mau buat planning dalam hidup saya gitu. Jadi buat saya, contoh misalnya resolusi tahun baru, saya nggak pernah buat. Jadi saya cuma flow with the water lah. Jadi kalau semesta mengarahkan saya kemana ya saya ikut aja gitu. Dan saya yakin kalau kita baik, semesta akan baik kepada kita gitu. Jadi buat saya prinsipnya sederhana saja gitu kan. Dan saya juga mau encourage teman-teman, dan tadi kan beberapa teman sudah cerita ya. Lagi-lagi teman-teman, saya merasa kalaupun saya bisa sampai pada titik ini itu bukan karena saya gitu. Karena saya lagi-lagi ya, waktu saya dapat placement PhD begitu, ngomong-ngomong saya apply ke 5 sekolah, saya jadi finalis di 4 sekolah, saya diterima di 3 sekolah sebenarnya. Dan di sana saya kemudian memutuskan milih 1 sekolah gitu. Nah, waktu saya dapat placement, saya benar-benar tidak pernah menyangka begitu. Saya retrieving lagi begitu ya, saya refleksi lagi, rekoleksi lagi hidup saya nggak pernah mimpi begitu. Jangankan ke Amerika, teman-teman. Dan kenapa saya komitmen dengan acara seperti ini? Saya sudah bilang ke Kak Wisya gitu, saya komitmen sekali. Kenapa? Karena saya juga dari Indonesia Timur sebenarnya. Saya asal Tanah Toraja, gitu. Jadi asli Tanah Toraja. Karena ya dulu saya cuma anak kampung biasa begitu, cuma anak kampung yang dan saya tidak punya privilege. Orang tua saya hanya pegawai negeri biasa begitu, dan kehidupan saya rasa normal-normal saja gitu. Bahkan untuk teman-teman bayangkan ya, pertama kali saya keluar negeri tahu nggak kemana? Papua Nugini begitu. Itu karena perbatasan dengan Jayapura, yaitu. Dan saya sudah senang sekali. Itu cuma naik motor gitu 30 menit dari Jayapura, 45 menit mungkin 1 jam. Wah, saya sudah di luar negeri, ore. Saya sudah bangga gitu ya. Dan jadi buat saya teman-teman karena begini, kalau saya mulu-mulu buat planning macam-macam, saya stres sendiri begitu. Iya kan? Nah, saya nanti tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7 ternyata nggak tercapai gitu. Dan soal aplikasi beasiswa saya sudah gagal 6-7 kali. Saya coba Fulbright, ini kan ada grantee Fulbright, wah ini makanya saya tadi wah keren banget, saya ditolak gitu. Chevening saya ditolak, EES saya ditolak gitu. Malah kecantolnya yang begini gitu kan. Jadi buat saya teman-teman relax begitu ya. Ini mungkin bukan saran tapi lebih ke semacam wisdom aja lah dari pengalaman. Relax saja begitu, nikmati hidup. Yang penting bahagia teman-teman. Dan berbuat baik kepada siapa saja begitu ya. Nah, saya percaya semesta dan Tuhan akan berpihak kepada Anda. Buat saya itu. Nah, sekarang soal beasiswa.
Nama kerennya sebenarnya ini, graduate assistantship. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu termnya gitu ya, istilahnya itu graduate assistantship. Teman-teman bisa search, bisa browsing. Jadi yang dimaksud dengan beasiswa langsung dari kampus itu namanya graduate assistantship. Nah, saya mau mungkin sedikit definisi dulu begitu ya, sebelum nanti saya share sedikit pengalaman saya. Ini definisi sedikit tentang graduate assistantship. Jadi graduate assistantship itu, ini saya dapat dari website Michigan State University yang sangat generous sekali menyediakan, karena di kampus kami tidak ada definisi seperti ini. Jadi saya cuma mau kita lihat yang di highlight saja. Jadi graduate assistantship is a generic term referring to financial support of graduate students that results in a stipend and compensations. Stipend itu istilah Amerika sebenarnya untuk living cost, begitu ya. Compensations itu bisa macam-macam. Nanti saya akan tunjukkan. And for which performance, ini bagian penting. Performance of defined duties is expected. Nah, apa yang di-expect dari kita di bawahnya? Ada tugas-tugas yang harus menjadi tanggung jawab, seperti research assistants, teaching assistants. Ada satu yang dia mungkin tidak masukkan di kategori ya, teaching fellows sebenarnya. Kemudian kalau teman-teman lihat di bagian bawahnya itu ada qualified graduate students. Kemudian bagian yang di sini, also the qualified of instruction that they provide to undergrads. Nah, biasanya yang mendapat graduate assistantship itu akan di refer untuk entah mengajar atau menjadi teaching assistant, research assistant to professor di kelas-kelas undergrads. Biasa seperti itu. Dan pasti harus ada satisfactory progress, gitu ya, entah nilai, GPA dan sebagainya, standar lah. Nah, teman-teman dari sini, ini yang sebenarnya menjadi komponen dari graduate assistantship. Biasanya ini, graduate assistantship itu bisa disediakan untuk master student dan juga PhD. Tapi memang dalam pengalaman saya yang paling generous itu yang PhD, begitu. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat dari definisi tadi itu ya. Ada tugas yang melekat di sini. Dan biasanya tugas-tugas ini tugas-tugas mahasiswa doktoral, tugas PhD students. Ini mahasiswa dan begini teman-teman, desain lagi-lagi di konteks Amerika ya, sangat beda dengan negara lain. Desain master program di Amerika itu lebih ke coursework, lebih kuliah. Dan karena dia sifatnya kuliah, itu mahasiswa jarang mendapat tugas-tugas seperti ini. Kalaupun ada, itu assign spesial dari profesor. Dan biasanya kalaupun ada upah begitu ya, ada semacam stipend atau apapun, itu entah dari profesornya sendiri atau entah dari allowance yang disediakan, tapi biasanya tidak dimuat di website. Ada tapi jarang sekali kesan saya. Lagi-lagi ini berkaitan dengan natur studinya, begitu teman-teman. Nah, jadi apa bentuk-bentuk dan besaran yang diberikan? Nah ini, jadi pertama itu bentuknya tuition remission, discount. Untuk PhD student biasanya normalnya itu 100%, jadi tidak bayar uang sekolah sama sekali, free begitu ya. Nah, untuk master students ini bervariasi. Lagi-lagi kenapa? Karena master student itu desainnya coursework, kuliah, bukan tugas untuk mengajar dan seterusnya. Jadi untuk master student biasanya dalam pengalaman saya dan beberapa teman-teman yang saya tahu, itu dari 50% sampai 100%. Ada yang dapat 100%. Barusan ada teman saya di Boston University, ada satu juga di Boston College, ada satu juga diterima di Duke University, master program, mereka dapat 100%. Ada. Nanti saya akan share kalau mau tanya gitu ya, bagaimana sih caranya untuk bisa dapat 100%. Begitu. Nah, tapi lagi-lagi sangat highly competitive gitu. Dan tidak banyak biasanya. Biasanya itu setahun hanya 2, 3, bahkan ada yang cuma 1. Nah, stipend atau living allowance. Nah, kalau PhD itu sangat sangat generous. Nah, master students ini ada yang menyediakan tapi jarang sekali. Dan ini biasanya ini perlu negosiasi di sini, master students. Nah, nanti saya akan jelaskan pentingnya negosiasi, teman-teman. Tapi apakah ada? Ada. Saya tahu ada. Saya juga dulu waktu di master student degree saya juga dapat. Teman saya beberapa juga dapat. Tapi lagi-lagi tidak 100%. Housing discount. Ada yang menyediakan, tapi yang saya tahu juga kayak Wisio mungkin sekarang harus tinggal di luar ya. Seingat saya kampus-kampus kebanyakan university untuk graduate students harus tinggal di luar. Tapi yang saya tahu ada juga yang bisa dapat allowance. Khususnya kalau yang saya pernah tahu itu seminari sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman yang religion segala macam itu bisa dapat bahkan free. Health insurance. Nah, health insurance ini biasanya sifatnya subsidized. Variannya macam-macam. Bisa 80-100%. Di kampus kami di Villanova, kami dapat health insurance subsidized 100%. Jadi baru tahun ini kami dapat
full grant untuk subsidize untuk health insurance. Jadi kami dibayar semua dari kampus. Dan yang menarik untuk master students di kampus kami, tahun ini dapat sekitar 50% dibayari insurance-nya. Wah, itu generous sekali. Saya hampir tidak pernah lihat ada kampus yang master's degree, kampusnya langsung kasih health insurance subsidy. Travel allowance, ini khusus PhD. Kenapa? Karena ini untuk conference. Ini conference. Dan besarannya juga variatif, gitu ya. Biasanya teman-teman, itu yang besar untuk semua komponen itu jurusan-jurusan STEM. Jadi misalnya science, technology, engineering ini besar. Saya nggak tahu dengan Mbak Merly ya, tapi Mbak Merly di jurusan apa ya di sana? Di program apa ya? PhD program apa ya? Education. Education ya. Mungkin nanti bisa share ya. Karena besarnya allowance itu sangat bergantung dari project. Nah, untuk saya karena saya religion, theology, tanda kutip itu program miskin begitu ya. Itu travel allowance ada, tapi tidak, ya paling $1.000 setahun. $1.000 lumayan tapi sebenarnya ya. Untuk conference gitu, untuk apply misalnya membership, misalnya kalau saya ikut AAR gitu kan, American Academy of Religion. Kemudian juga untuk presentasi misalnya teman-teman reimbursement hotel dan sebagainya. Book allowance ini juga ada komponen ini. Nah, saya mau simpulkan untuk bagian ini ya, ini yang penting ini. Umumnya GA ini sebenarnya adalah upah. Jadi yang namanya beasiswa dari kampus itu upah sebenarnya teman-teman. Apa maksudnya upah? Karena begini, jangan bayangkan seperti beasiswa yang selama ini mungkin kita pernah dengar, saya Fulbright dan sebagainya. Fulbright, Chevening, AS, what else? LPDP, itu kita ngotot berjuangnya itu di awal, ya kan? Kita berjuang di awal gitu kan, proses aplikasi, kemudian wawancara. Nah, setelah lulus, hore, sudah tinggal belajar. Nah, atau mungkin kasih report, begitu kan? Nanti selesai baru pulang tanggung jawab, gitu kan? Entah pulang ke Indonesia berbakti dan sebagainya. Nah, untuk graduate assistantship ini justru sebaliknya. Teman-teman akan ngoyo di awal proses aplikasi, begitu ya, dan ngoyo selama kuliah, gitu. Karena ada tanggung jawab yang melekat. Begitu. Karena itu seperti upah yang diberikan sebenarnya. Teman-teman seperti kerja untuk university atau untuk departemen yang memberikan allowance atau assistantship buat teman-teman. Nah, ini lagi-lagi ya beberapa tugas-tugasnya saya sudah sebutkan tadi. Dan lagi-lagi karena natur studi doktoral itu lebih research oriented, maka master student program itu biasanya coursework focus, maka GA mahasiswa doktoral itu biasanya itu lebih besar, begitu ya. Walaupun highly competitive, sangat-sangat competitive. Dan lagi-lagi teman-teman keberadaan GA tergantung dari universitas atau institusi tempat teman-teman belajar. Ada yang saya tahu program-program doktoral tidak menyediakan GA. Ada, banyak. Begitu. Jadi buat saya, browsing. Itu yang penting. Do your research. Dan mereka pasti akan belak-belakan di awal. Begitu. Ada funding opportunities, gitu ya. Ada scholarship, dan sebagainya. Gitu. Ada funding, dan seterusnya. Jadi, do your research. Nah, teman-teman mungkin pada saat mendengar ini akan berpikir, wah ini kayaknya hanya untuk orang Amerika. No, not at all. Teman-teman, walaupun prosesnya itu, nanti Merly mungkin bisa cerita juga ya, totally brutal, teman-teman. It's totally brutal. Kenapa? Your competitors, not only Indonesians, your competitors are people from all around the world. Iya kan? Tapi teman-teman ini bukan hanya untuk citizen atau permanent resident Amerika. Teman-teman pun punya kans untuk mendaftar. Setahu saya, yang saya tahu sekarang, khususnya di bidang religion, orang Indonesia yang pernah mendapatkan beasiswa seperti ini, sekolah nggak salah sekitar 10 orang. Lebih mungkin 10, tapi tidak sampai 20 orang. Ada. Bahkan di tempat-tempat yang prestisius. Begitu ya. Ini kabar gembiranya, teman-teman. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir, waduh, batal dah daftar ini. Ini ngoyo, ini capek, nggak enak, gitu kan? Betul, saya tidak katakan itu enak. Betul, ini cons-nya. Saya nggak mulai dengan yang enak dulu. Ini cons-nya. Apa pros and cons-nya? Ini cons-nya. The competition is brutal. Anda tidak hanya bertanding dengan sesama aplikan Indonesia, tapi Anda bertanding dengan aplikan dari semua tempat yang tertarik dengan sekolah itu, yang tertarik dengan profesor di tempat itu. Saya kasih contoh, teman-teman. Ini data dari Council of Graduate Schools di Amerika. Program doktoral di Amerika itu rata-rata hanya menerima yang highly competitive
dan menyediakan graduate assistantship. Itu hanya menerima 13,7% dari application yang diterima. Teman-teman di tempat saya, di Villanova, itu setiap tahun hanya 4 orang yang diterima. Dari sekitar 60 sampai 80 pendaftar. Kalau nggak salah, ya terakhir sekitar 100. Jadi bayangkan, 100 orang mendaftar, yang diterima hanya 4. Anda melawan 1/25. Begitu. Jadi, totally brutal. Begitu. Ya. Extra work, extra responsibility. Anda pasti akan banyak sekali tanggung jawab. Begitu ya. Nantilah kalau tanya jawab nanti ya, apa saja yang ini mulai tahun ini saya akan jadi research assistant untuk 2 profesor. Itu belum studi saya, teman-teman. Bayangkan, saya ambil 9 SKS untuk studi saya, which is itu sama dengan sebenarnya 27 jam tiap minggu, ya kan? Plus 6 jam untuk satu profesor, 6 jam untuk profesor yang lain. Berarti apa? Total 12 jam. Artinya, saya seminggu itu 27 jam plus 12 jam. Ya, 39-40 jam lebih. Belum lagi riset untuk paper saya yang lain, untuk publikasi, untuk presentasi conference dan sebagainya. Belum saya punya keluarga di sini. Totally brutal, teman-teman. Nah, tapi apa pros-nya, teman-teman? Nah, ini yang indahnya. Saya yakin Merly setuju sama saya nanti. Teman-teman akan dapat full financial support sampai studi selesai. Tempat saya sampai 6 tahun. Dan tempat saya itu stipendnya progresif. Artinya apa? Setiap tahun naik 3-4%. Jadi contoh misalnya waktu saya baru masuk, itu stipend saya kalau nggak salah sekitar, anggaplah omong kosong ya, misalnya sekitar 25.000 misalnya. Tahun depannya itu naik. Jadi 25.000 misalnya 700 atau 800. Nanti naik tahun lagi, naik lagi. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, seingat saya nggak tahu, saya bisa salah, tapi seingat saya ada teman saya yang dapat beasiswa Fulbright, doktoral, itu ditanggung hanya 3 tahun di Amerika. Kalau nggak salah, itu kabar terakhir yang saya dengar. Dia kasihan harus pulang ke Indonesia untuk doing his dissertation. Wah, saya kasihan sekali. Waduh, kasihan sekali. Bayangkan, program dia itu 5 tahun, dia hanya dibiayai 3 tahun, dan dia disarankan mencari pendanaan yang lain. Nah, kalau Anda dapat graduate assistantship, Anda ditanggung sampai Anda selesai, kelar. Satu. Kedua, Anda akan dapat direct mentorship dengan profesor. Profesor itu menjadi kolega Anda. Saya dengan profesor yang jadi yang saya dapat kerja, itu saya seperti konco, seperti teman. Saya masuk kantor dia bolak-balik enak. Saya panggil dia dengan nama, bukan panggil hi prof, hi doc. No. They're our colleagues. Gitu. Jadi kalau saya panggil profesor saya panggil Stephanie. Saya panggil sister, ada kebetulan satu suster gitu, Sister Ilia. Jerry, hi Jerry, how are you? Hi Vincent, ini tadi barusan pulang makan siang sama profesor saya, pakar political theology. Hi Vincent, how are you? Mesti kan? Enak. Teman-teman akan, dan mentorship kolegialitas ini beda sekali dengan kesan saya di Indonesia. Beda sekali. Masih ada hierarki sedikit di Indonesia. Kemudian scholar networking. Nah ini, saya kasih contoh ya. Pembimbing disertasi saya, teman-teman, itu adalah salah satu pakar. Mungkin dia yang paling, dia pakar political theology yang paling top sekarang di dunia. Di Villanova kami punya Center for Political Theology. Barusan dia email saya kemarin, dia bilang, Perdian, kamu mau nggak? Untuk jurnal kami Political Theology, itu ada beberapa orang Indonesia, dia nulis, tapi kayaknya kurang pas gitu. Tapi saya mau mereka diterbitkan. Nah, saya minta kamu untuk edit tugas mereka, tulisan mereka, edit paper mereka, dan kamu nanti jadi editornya. Terus nanti kamu buat preface-nya, kamu buat semacam pengantar untuk paper, untuk khusus jurnal itu, khusus jurnal Political Theology Indonesia. Dan teman-teman tahu, Political Theology di dunia itu kalau jurnal itu Q1, Q1, Scopus Q1. Bayangin loh, saya diminta untuk edit itu dan masuk untuk buat preface. Lumayan kan? Masuk CV, buat networking. Asik sebenarnya, banyak asik. Keempat, teman-teman akan sangat diminta dan pasti akan terlibat untuk memahami sistem dan kultur pendidikan tinggi Amerika Serikat. Kenapa? Karena teman-teman jadi research assistant. Bahkan teman-teman akan diminta untuk engage dengan rapat-rapat kurikulum. Pasti itu, pasti. Ini kesempatan yang saya nggak tahu apakah yang lain dapat, tapi kesan saya, kalau Anda dapat GA, pasti dapat itu. Dan terakhir, mengembangkan silabus kurikulum pembelajaran sendiri dengan mentorship dari profesor. Gitu. Dan ini akan bagus untuk CV teman-teman. Teman-teman bisa masukin nanti. Saya pernah mengajar S1, misalnya contoh ya, di Villanova University, Amerika Serikat. Wah, menjual, kan? Jadi
ada hal yang baik sebenarnya. Kemudian ke requirements utama, saya coba cepat begitu ya. Teman-teman, ini nomor satu yang paling penting sebenarnya. Statement of intent, autobiographical essay. Ini nomor satu. Teman-teman bisa abaikan. Begini, saya bukan bilang yang lain ini tidak penting, tapi begini, saya mau kasih tahu. Contoh, TOEFL, teman-teman. TOEFL itu bisa di waive, teman-teman. Tatkala teman-teman itu pernah studi 2 tahun di, misalnya contoh di Amerika Serikat. TOEFL bisa dinegosiasi. GRE, teman-teman. Sekarang itu sudah banyak kampus yang menghapus GRE sekarang. Setahu saya Princeton, Ivy League itu sudah banyak hapus GRE. Kampus saya Villanova juga sudah pelan-pelan juga agak set aside GRE. Nah, kemudian IP, gitu ya, GPA. GPA itu juga penting, tapi teman-teman bisa nego. Nah, yang paling penting sebenarnya statement of intent, dan yang kedua rekomendasi. Untuk rekomendasi, teman-teman, ini saran saya. Kalau teman-teman minta rekomendasi, minta ke profesor teman-teman, rekomendasi yang super strong. Jangan cuma strong. Jangan cuma, kenapa? Karena teman-teman akan berkompetisi dengan orang lain. Gitu. Saya kasih contoh ya, rekomendasi yang strong. Rekomendasi yang strong itu cuma begini. Oh ya, Ferdian masuk di kelas saya, IP-nya tinggi, dapat nilai A, titik. No, it's not good. It's not a good recommendation. It's a bad recommendation. A good recommendation itu dia harus tulis yang agak panjang. Jadi misalnya contoh, Ferdian itu mahasiswa saya ingat di kelas, kenapa saya tahu? Karena saya lihat rekomendasi yang profesor saya buat. Ferdian ini sudah bagus nggak? Ferdian adalah mahasiswa yang baik di kelas saya. Dia berkontribusi dengan sangat baik. Dia bukan cuma mendapat nilai yang baik, bahkan papernya diterbitkan untuk satu antologi, dan dia ikut conference sampai ke Belanda, conference internasional. Nah, Anda bisa lihat ya, contoh strong recommendation dengan yang not really strong recommendation. Oke, nantilah kita coba. Dan teman-teman, semua ini negotiable. Ini negotiable. Nanti saya akan cerita kenapa negotiable nanti aja. Termasuk besaran dan bentuk GE. Nah, teman-teman, saya mau mungkin ini waktu saya sudah hampir habis mungkin, Pak ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit pengalaman saya waktu saya apply. Waktu saya apply, teman-teman, saya operasi mata waktu itu, retina detachment. Saya operasi mata 3 kali pada saat saya dalam proses aplikasi. Dan dokter menyarankan saya untuk tidak ikut berbagai tes-tes yang sulit. Nah, waktu itu saya sudah hampir frustasi. Teman saya kemudian sarankan saya, coba email bagian admisi dan coba email admission director. Saya coba email mereka, teman-teman, saya kaget. Teman-teman tahu, TOEFL dan GRE saya itu di waive, dua-duanya di waive. Nah, tapi mereka minta kompensasinya apa? Mereka minta academic writing sample sebagai bentuk kompensasinya. Artinya, oke, kami waive GRE kamu, kami waive TOEFL kamu, tapi kami minta satu paper kamu yang bagus, yang kalau bisa pernah publish. Nah, teman-teman, itu yang penting, teman-teman. Dia mau lihat kualitas kita, kalau dia waive ini, apa kompensasinya. Nah, itulah sebabnya, teman-teman, usul saya, saat teman-teman mempersiapkan diri, setidaknya 1-2 publikasi yang publishable, itu ada, teman-teman, untuk jadi preparation untuk teman-teman nanti negosiasi dan seterusnya. Nah, termasuk besaran dan bentuk GE ini negotiable. Tadi saya sebutkan saya diterima di 3 sekolah kan. Saya harus pilih kan. Nah, teman-teman sampai begini. Pada saat teman-teman diterima di program tersebut di Amerika Serikat, nah ini hal yang menarik. Teman-teman bisa negosiasi besar stipendnya sebenarnya. Bisa. Dan bahkan mereka juga bisa negosiasi bentuk-bentuk yang lain. Saya kasih contoh. Teman saya di Fordham University, dia diterima di 3 sekolah juga. Dia pilih Fordham, waktu itu dia di Indonesia. Jadi dia negosiasi dengan Fordham, dia bilang, hey Fordham, saya sudah diterima di beberapa sekolah lain, tapi saya senang sama kamu. Kira-kira gimana ya? Bisa nggak kamu misalnya sediakan saya stipend yang lebih tinggi? Mereka bilang, sorry, kami tidak bisa naikkan stipend kamu, tapi kami bisa kasih kamu tiket dari Indonesia ke Amerika Serikat. Dia dibelikan tiket, teman-teman. Dibelikan tiket. Kenapa? Teman-teman, lihat, perhatikan. Karena natur dari GE adalah teman-teman akan contribute dan bekerja untuk departemen, artinya setelah teman-teman diterima, mereka yang sekarang melamar teman-teman, bukan teman-teman yang melamar mereka. Mereka yang akan butuh teman-teman. Jadi, waktu teman-teman diterima, mereka yang akan offer. Jadi, waktu teman-teman diterima, itu di email, itu biasanya mereka akan kasih namanya offer. Offer for
graduate assistantship. Ini komponennya, kira-kira kamu setuju atau enggak? Jadi seperti lamar kerja. Jadi teman-teman diterima, sekarang setuju nggak dengan tawaran ini? Nah, saya waktu di Villanova juga sama, saya nego, saya dikasih sedikit kenaikan stipend. Dan seterusnya, gitu ya. Ini prosesnya, submit berkas aplikasi, ini proses yang bisa berbeda-beda, mungkin nanti juga Mary bisa cerita di tempat dia. Dari pengalaman saya daftar di 5 sekolah, ini proses yang paling daunting, gitu ya. Ada yang langsung wawancara setelah proses berkas, tapi ini yang paling buat saya paling daunting, yang paling ribet lah, paling complicated. Jadi submit berkas aplikasi, pengumuman pertama, begitu ya, menjadi finalis. Kemudian kami diundang ke kampus itu. Waktu saya ingat sekali kami diundang 8 orang diundang di sana. Ada namanya preview weekend. Wah, fancy sekali teman-teman. Sampai dibuat gala dinner begitu ya, dibuat dinner spesial gitu. Nama kami ada di situ. Wah itu. Jadi kita tuh kan dibuat jadi orang spesial gitu. Ada informal meeting juga dengan area faculties, ada reception dinners, ada gala dinner, ada interview. Nah, interview yang buat saya ini brutal. Interviewnya 2 kali. Yang pertama interview dengan admission committee, biasanya lebih bersifat general. Kenapa pilih universitas ini? Kenapa pilih itu? Kenapa tidak di tempat yang lain? Dan seterusnya. Dan yang kedua, ini yang lebih spesifik. Dengan area faculties. Dia akan, dia akan scrutinize, dia akan obrak-abrik gitu. Statement of intent kita. Oh, kamu bilang kamu begini, masa kamu benar tak? Kamu benar tak dengan area ini dan seterusnya. Dia akan scrutinize area research kita. Nah, baru kemudian pengumuman yang kedua, hasil yang terakhir. Ya, saya coba terus saja. Saya pikir ini nanti. Nah ini saran terakhir untuk memperbesar peluang. Teman-teman, buat saya nomor 1 kontak the professors dan making connections. Sedini mungkin. Kontak siapa yang teman-teman ingin bekerja dengan dia. Karena begini teman-teman, untuk aplikasi doktoral khususnya, teman-teman seperti tadi ya, karena naturnya akan bekerja dengan departemen dan profesor, sekarang teman-teman ini bukan cuma sekedar cari gelar sebenarnya. Tujuan utama doktoral itu bukan cari gelar. Teman-teman sekarang ini sudah, kalau buat saya teman-teman, masuk program PhD, membuat disertasi, tujuan saya apa? Untuk finding my own voices. Untuk finding my own voice. Saya sebenarnya mau menyuarakan apa ini ke masyarakat. Dan supaya menyuarakan suara saya ini bagus dan mempengaruhi masyarakat, saya perlu cari seorang profesor yang menolong saya. Yang saya tahu dia mumpuni di situ. Nah itu sebenarnya studi doktoral. Studi doktoral bukan supaya teman-teman laku nanti dapat pangkat akademik. No, that's not for that. Saya mau finding my voice. Untuk apa saya studi? Untuk kebaikan masyarakat. Nah karena itu saya mau kerja dengan profesor. Do your research. Cari tahu siapa profesor Anda, buku apa yang dia tulis, baca kalau perlu, tidak perlu semua tentu, setidaknya preface, baca-baca dikit lah, gitu ya. Nah, kontak dia dan bilang, nggak apa-apa. Hey Prof, I already read your book about this, and I like it. What do you think if I work with you? No, it's fine. Dan dia akan senang. Teman-teman, pada saat teman-teman lihat website, ada email-email profesor, teman-teman, itu bukan untuk pamer. Gitu. Itu memang untuk dikontak. Karena apa? Mereka itu pengen finding the best students from all around the world. Jadi jangan takut kontak mereka. Dan begini teman-teman, saya benar-benar belajar waktu proses aplikasi. Karena ya biasanya kita orang Indonesia, ada budaya feodal. Kadang-kadang kita takut kan, loh kok profnya nggak balas? Loh kok kok admisinya nggak balas? Teman-teman, jangan takut. Itu tugas mereka. Kalau nggak balas, coba lagi. Spam dia. Nggak apa-apa. Spam. Email. Nggak masalah. Itu tugas dia. Dia dibayar untuk itu. Dan setelah saya di sini, saya sadar, iya memang benar. Dan no problem at all. Gitu. Kalau kita kan tidak kan, apa tuh ini? Email terus, ganggu aja. Ya toh? Nah, di sini nggak. Nah ini. Teman-teman, persiapkan diri dengan baik. Kalau bisa teman-teman sebelum aplikasi, sediakan setidaknya 1, 2, 3 tahun untuk teman-teman misalnya menjadi well potential candidates. Kalau perlu the best potential candidate. Publikasi, academic conference, presentasi, volunteering, internship. Buat profil Anda sebaik mungkin. Gitu ya. Jika memungkinkan, saya sudah dengar ada beberapa teman yang sudah ambil master's degree di Amerika. Yes, that's good. Teman-teman, ini yang penting. Ada yang pernah tanya ke saya, apakah orang yang lulusan S2 Indonesia atau negara lain bisa masuk PhD program Amerika? Yes, ada. Tapi saya jarang
dengar itu mayoritas. Biasanya yang diterima di program studi PhD Amerika juga S2 lulusan Amerika. Teman-teman, lagi-lagi ini tidak ada hal bakunya, tapi seingat saya, ini yang saya tahu dari beberapa diskusi juga. Karena begini teman-teman, ini bukan karena mengatakan bahwa master di tempat lain lebih jelek daripada di Amerika. No, not at all. Tapi karena ini bicara soal apa? Soal kontinuitas isu. Ini bicara soal discourse. Contoh misalnya saya social studies, saya religion. Isu religion di Indonesia itu beda dengan isu religion di Amerika. Jadi waktu saya misalnya bahas misalnya soal isu A di Indonesia, anggaplah misalnya omong kosong, penutupan gereja di Indonesia. Itu bukan isu di Amerika. Di Amerika ini gereja nggak ada yang ditutup gitu. Teman-teman bisa paham maksud saya. Jadi kalau teman-teman mau studi di Amerika, you must know what is the issues here. That's why I say earlier, do your research. Gitu. Baca. Apa isu terpenting di Amerika? Dan buat saya, kesan saya juga ini sama dengan misalnya Wisha di arsitektur gitu ya, atau Mary di education. Isu edukasi di Amerika itu pasti beda sekali dengan Indonesia dan seterusnya. Yang tadi saya bilang finding strong recommendation, diversifikasi pilihan kampus. Teman-teman begini, yes, masuk Harvard itu good, sepakat, tidak ada yang membantai itu. Tapi begini teman-teman, lagi-lagi PhD khususnya, itu finding your voice. Dan waktu finding your voice, ini bicara soal Anda cari siapa yang menjadi partner. Karena begini, waktu advisor doktoral Anda itu akan menjadi your partner for the whole of your life. Itu akan menjadi ayah kedua atau ibu kedua Anda itu. Sampai Anda meninggal nanti, atau sampai dia meninggal nanti. Serius, I'm serious. Dan buat saya, profesor yang baik itu tidak harus di Harvard. Tidak harus di Princeton. Seperti saya bilang tadi, pakar political theology yang paling beken itu di dunia sekarang, ya di tempat saya, Villanova, makanya saya daftar ke sini. Villanova itu di US Best and Universities and Colleges itu cuma nomor 51, jauh di bawah. Tapi buat saya, kenapa saya daftar ke sini? Karena saya mau ketemu dia. Gitu. Dan kalau saya daftar di HDS, Harvard Divinity School itu lebih ke comparative theology. Dan itu bukan bidang saya. Saya mau ethics, lain. Gitu. Nah ini yang saya kadang-kadang sedih gitu ya dengan atmosfer Indonesia. Oh harus masuk 100 besar dunia. What the heck? 100 besar dunia. No. Kalau Anda mau ciptakan pendidik yang baik untuk negara, aspirasi orang itu penting. Dan di Amerika, saya kan teman-teman ke Amerika sudah pasti tahu persis ini. Amerika itu yang penting itu bukan soal nomor 1, no. Yang penting itu ketemu profesor yang tepat. Itu nomor 1. Nah, yang terakhir saran saya, statement of intent itu dibaca sebanyak mungkin orang, khususnya native speakers. Teman-teman, statement of intent saya, teman-teman tahu dibaca berapa orang? 8 orang. 1 librarian, bahkan librarian baca, 1 orang profesor, 3 orang native speakers teman saya, sesama mahasiswa, orang Amerika asli, dan 2 orang rekan Indonesia yang PhD 9 juga. 7 orang yang baca. Apakah sakit dikasih kritik? Sakit teman-teman, dibongkar. Saya ingat itu saya bongkar statement of intent saya. Teman-teman tahu, saya buat statement of intent saya itu 1 bulan. 1 bulan intens. Saya rasa sudah bagus gitu ya, saya kasih ke 1 orang, no itu jelek sekali tadi. 1 kali teman saya bilang, what the heck, apa yang kamu tulis ini? Untuk apa? Hey, daftar PhD ini bukan seperti kamu kesaksian, testimoni, bukan. Ini kamu S3. Oh my goodness. Bongkar lagi. Kak Dina mungkin saya sampai di situ. Saya mohon maaf berkepanjangan. Nantilah kalau misalnya ada waktu. Karena ini banyak sekali nih saya mau sharing sebenarnya. Tapi kalau misalnya nantilah ada pertanyaan nanti kita interaksi. Saya mohon maaf berkelebihan waktu. Thank you teman-teman. Oke, siap. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya Kak Ferdian. Ini kayaknya memang Kak Ferdian ini pekerja keras ya, memang dari awal pekerja keras dan whatever it takes, pokoknya kalau sudah punya tujuannya harus tercapai, itu sangat luar biasa sekali. Oke, ini untuk yang punya pertanyaan mungkin boleh dicatat dulu, di-keep dulu, kita akan selesaikan 2 materi, baru nanti kita akan ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, saya ingin mengundang Mbak Miranti Zulkifli untuk menyampaikan sedikit mengenai Alpha-I. Sebenarnya Alpha-I itu apa sih gitu? Kenapa sih Alpha-I ini ada? Terus tujuannya seperti apa dan lain-lain? Saya akan persilahkan Mbak Miranti untuk menyampaikan mungkin sepatah 2 patah kata. Time is yours.
Terima kasih banyak Bu Dina. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Wanto atas sharingnya, energinya sampai ke Jakarta nih Pak. Gila keren banget. Semoga saya pun jadi terinspirasi untuk bisa S3 ya. Saya masih sampai S2 saja. Nah, barangkali banyak yang belum tahu apa sih itu Alpha I. Jadi saya ingin berbagi sedikit sebelum sesi Kamerli, di mana Kamerli ini adalah anggota Alpha I. Perkenalkan, saya Miranti Zulkifli, saya adalah pengurus Asosiasi Alumni Penerima Beasiswa Amerika Serikat Indonesia atau kita kenal sebagai Alpha-I. Saya khususnya menjadi pengurus di bidang jejaring luar negeri. Di forum ini juga ada Kak Christian. Kak Christian ini sekarang lokasinya di Saudi Arabia. Jadi ini acara ini diikuti oleh berbagai orang dari berbagai time zone. Menyenangkan sekali. Nah, apa sih Alpha-I? Alpha-I ini adalah wadah atau perkumpulan untuk para ahli yang merupakan alumni dari penerima program beasiswa Amerika Serikat Indonesia. Ada berbagai program. Kalau saya zaman dulu ketika saya S2, nama programnya adalah prestasi. Nah, di sini kita memang ada beberapa fokus bidang, misalnya seperti di bidang lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, demokrasi, pendidikan, dan juga governance tata kelola. Anggota Alpha ini ada lebih dari 800 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga yang berada di luar negeri seperti Kak Wisha, Kak Verlin yang lagi di luar negeri, Kak Christian juga lagi di luar negeri dan merupakan alumni anggota dari Alpha I. Nah, juga di sini saya justru ingin sekaligus mempromosikan nih bagi teman-teman yang bergabung di sini bisa juga follow akun Instagram kami di alfai.official. Nanti saya tulis di kolom chat deh gitu. Kami memiliki berbagai acara dan program juga di berbagai bidang. Kami sering mengadakan IG Live, sering kolaborasi. Mudah-mudahan tadi ya Kak Wishy kita bisa kolaborasi lebih lanjut dengan Timur Cerdas. Ada banyak acara lainnya. Dan juga kita sering ada postingan inspiratif untuk yang mencari sekolah dan beasiswa. Nah, mungkin segitu aja perkenalan dari saya. Terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Dina. Terima kasih waktunya Bu Dina. Iya, terima kasih Mbak Miranti. Kebetulan Mas Ferdian, saya juga sebenarnya pengurus di Alpha-I dan saya saat ini di Dewan Pembina ya, Dewan Pembina. Sebelumnya saya di Koordinator Wilayah Kalimantan, karena saat ini posisi saya di Banjarmasin. Jadi memang benar-benar kita di beda-beda time zone ini. Mudah-mudahan yang jauh menjadi dekat, yang dekat akan menjadi lebih dekat lagi. Oke, ini saya ingin beranjak kepada pembicara yang kedua. Pembicara kedua ini teman saya banget ya, dan saya sangat rindu sekali ingin bertemu secara langsung. Ini saya coba share dulu ya. Oke, iya. Nah, ini perkenalannya kalau untuk Mbak Merly Aklin Nusitas Kelas. Jadi kayaknya orang berhasil ini atau orang-orang yang hebat itu pasti namanya panjang-panjang ya. Dari tadi Mas Ferdian namanya panjang gitu. Merly juga namanya lumayan panjang. Tapi kalau panggilan saya ke Merly ini sih Mei. Biasanya saya manggilnya Mei aja. Untuk saat ini Mei berada di University of Oregon, United States, di Early Childhood Care and Development Policy. Untuk Master in Curriculum and Instruction, University of Wisconsin, Madison. Dan untuk Bachelor of Psychology, Satya Wacana Christian University, Salatiga, Central Java, Indonesia. Iya. Untuk Employment History, saat ini di Graduate Teaching Assistant, University of Oregon. Terus Community Engagement Intern, Portland Children Museum, United States. Early Childhood Care and Development Specialist, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Partner of Save the Children, Sponsorship Program, Sumba, Indonesia. Lecturer, University of Nusa Cendana, the School of Education and Teaching, Early Childhood Education Department. Nah, ini ada beberapa work experience dengan NGO and government, antara lain World Reach Center, UW Madison, Veracout Community Center, Wisconsin, USA, Child Fund Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Institute of Resource Governance and Social Change, IRGSC. Ya, demikian mungkin singkat tentang
Kak Mei. Bentar saya stop. Oke, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Mbak Mei untuk menyampaikan sharing-nya tentang seperti apa sih menjadi research teaching assistant ya, teaching assistant di University of Oregon. Mudah-mudahan ini nanti bisa, saya jadi rindu juga pengen balik lagi ke Amerika deh. Kayaknya mendengar cerita-cerita yang asik-asik gini. Oke, so Mbak Mei, time's yours. Terima kasih, Mom Din. Ya, Mom Dina ini juga lagi studi S3 juga ya. Tadi nggak diperkenalkan, atau baru mau ya? Baru Budina mau, ya? baru mau. Baru mau. Saya Mau jadi kebetulan mahasiswa baru lagi. diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ya, banting setir ke dari Banjarmasin ke Bandung sekarang. Oke, makasih perkenalannya Bu Dina. Halo semua, bersaudara dong semua, apa kabar? Selamat siang waktu Indonesia. Beta bernama Merly, atau dipanggil Mei juga bisa, asal dari Kupang. Ini kayaknya sebagian besar dari teman-teman dari Maluku ya, Kak Bishe dan Kak Yurni. Jadi dekat lah, ketong bersaudara lah semua ya. Kalau nanti keluar bahasa Kupangnya, bahasa Timurnya sedikit-sedikit, pasti semua mengerti ya. Jadi sebelum lanjut, sebenarnya yang mau disampaikan itu sudah hampir semua disampaikan oleh Kawanto. Jadi kebagian ini makan gaji buta nih kayaknya nih. Tapi nanti mungkin lebih banyak di waktu sharing-sharingnya. Nah, cuman sebelum lanjut nih saya penasaran dengan partisipan teman-teman semua di sini. Boleh sambil ditulis di chat respon saja. Apakah tujuan sekolahnya ini mau rata-rata mau master atau mau doktoral? Kemudian kalau sudah ada negara incarannya boleh juga ditaruh di chat, bisa biar lebih bisa interaktif, atau bisa juga sambil ngobrol kali ya. Tapi mungkin chat saja dulu nanti untuk sekarang biar bisa lebih paham saya tentang teman-teman semua di sini. Jadi saya boleh sambil share screen ya, Kak Wishe. Oh ya, sudah bisa. Oke, ada Kamiranti juga ya, yang semangat Kamiranti. Ayo ditunggu lagi kembali ke sini. Ada saya lihat teman saya Yandri juga, ini juga ibu dosen, lagi ingin studi S3 juga. Memang rata-rata berarti kemungkinan sebagian besar mau studi S3 ya. Tapi ada juga mungkin yang doktoral juga. Ya, jadi perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina. Jadi memang saya ini akan masuk tahun ke-4 studi doktoral saya di University of Oregon. Saya baru selesai proses advancement to candidacy dan sudah jadi candidate. Ini satu tahapan. Kalau di Amerika itu beda-beda ya tahapan-tahapannya, karena saya tahu kayak di Australia, mungkin di New Zealand juga begitu masuk langsung research, langsung independent research gitu lebih banyak. Tapi kalau di Amerika ini perjuangannya sedikit panjang, jadi harus ambil kelas dulu, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, tergantung program studinya. Kemudian harus nanti ada beberapa kampus yang harus ujian komprehensif dulu untuk menyatakan layak atau tidak untuk dipromosi menjadi doktor. Nah, itu biasanya di akhir tahun kedua atau di kampus saya akhir tahun ketiga. Kemudian itu beda-beda, bisa ujian, bisa tulis essay, bisa kumpul portofolio, macam-macam kewajiban requirement-nya itu. Dan ketika sudah dinyatakan lulus, ada predikat baru menjadi PhD candidate. Artinya sudah selesai ambil kelas, nah sekarang baru mulai akan melakukan riset gitu. Jadi kalau di negara lain 3 tahun sudah dapat PhD, saya di sini 3 tahun baru selesai ambil kuliah, baru ambil kelas, baru mau mulai studinya. Jadi memang
sedikit lebih berliku-liku. Nanti Kawanto boleh share kalau di kampusnya seperti apa. Nah, studi saya kali ini juga memang di-support, dibiayai oleh universitas, dibiayai oleh kampus. Istilah di kampus saya itu graduate employee atau graduate employment funding. Kalau di kampus tadi sebelumnya graduate assistantship. Jadi agak beda-beda penyebutannya, tetapi kurang lebih sama. Nah, ini saya akan sharingnya ini lebih dari pengalaman saya di kampus saya. Nah, dan nanti juga saya bisa komparasi, karena untuk S2 saya dapat beasiswanya itu dari USAID. Jadi skema beasiswa yang biasa, yang tradisional. Jadi yang dapat memperjuangkan di awal, yang seleksi interview, essay semua di awal, dan begitu sudah dapat full ditanggung dan tidak ada tidak ada kompensasi harus bekerja. Seperti itu. Jadi saya merasakan dua jenis skema beasiswa atau skema pendanaan ya untuk studi di luar negeri. Nah, ini saya singkat aja karena sebenarnya sama seperti yang tadi Kawanto sudah bilang. Itu termnya di kampus saya graduate employee, itu bisa ada 3 macam posisi. Jadi bisa posisi untuk mengajar, riset, ataupun tugas administratif. Ya, jadi kalau yang dapat tugas menjadi mengajar, dan ini sifatnya fleksibel teman-teman. Jadi bukan berarti ketika lamar kita jadi teaching, selamanya sampai lulus kita akan terus mendapatkan teaching assistant, tidak. Nah, bisa berganti-gantian dan bisa kombinasi gitu. Kalau pengalaman saya selalu menjadi di setiap term itu punya 2 appointment. Saya menjadi teaching assistant, tapi juga menjadi research assistant. Nah, secara garis besar tadi sudah Kawanto sampaikan, kalau yang instructor duties atau appointment, itu biasanya membantu profesor untuk melakukan tugas mengajarnya dia. Gitu. Dan itu beda-beda jenis tanggung jawabnya. Ada yang fokus untuk koreksi, hanya mengkoreksi ujian atau homework dari teman-teman anak undergraduate atau anak-anak S1 yang profesornya ajar di situ. Ada juga bisa jadi leading discussion, jadi ada sesi khusus diskusi. Nah, itu graduate employee atau mahasiswa PhD itu membantu profesor di situ. Atau bisa juga mengajar satu kelas sendiri, jadi menjadi instructor of record kalau istilah di kampus saya. Nah, kalau di University of Oregon itu mereka memberi kesempatan paling tidak 1 kali untuk mahasiswa PhD yang mendapatkan funding ini untuk menjadi pengajar sole instructor. Jadi mengajar instructor of record at least 1 kali, 1 kelas gitu. Nah, selama kurang lebih 3 tahun pertama. Nah, jadi saya sudah merasakan teaching assistants yang kerjanya grading, sudah juga merasakan menjadi discussion leader, dan juga ini term barusan selesai, spring term barusan, itu saya mengajar kelas saya sendiri, jadi sebagai instructor of record. Jadi saya yang kasih tugas, saya yang ngajar, saya yang kasih nilai dan semuanya. Jadi seperti tugas profesor sendiri, seperti itu. Dan biasanya ini satu departemen program, tapi yang berada di bawah departemen yang sama, seperti itu. Jadi kalau di departemen saya kita punya minor untuk undergrad. Nah, itu diajar teman-teman anak S1 yang yang mengambil minor di departemen kami. Gitu. Kemudian bisa juga teman-teman di-hire menjadi researcher. Nah, ini yang tadi Kawanto share posisinya dia untuk membantu profesor ataupun mungkin bergabung dengan research institute di dalam kampus gitu. Jadi macam-macam teman-teman ketika teman-teman di-hire atau diterima sebagai PhD dan mendapatkan skema pendanaan kampus, bisa dana itu berasal dari departemen atau berasal dari
pribadinya, istilah pribadinya profesor. Karena di Amerika itu profesor, mereka harus kompetitifnya mendapatkan hibah istilahnya, grant penelitian atau hibah. Jadi semakin dapat banyak hibah, itu prestisiusnya lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya begitu dapat hibah, kampus-kampus mau profesor yang punya banyak uang seperti itu, karena nanti akan ada bagiannya kampus gitu. Jadi ketika mereka profesor ini mereka apply dapat hibah baik itu dari pemerintah ataupun misalnya lembaga-lembaga swasta lainnya, nanti ada proporsi persen yang harus dimasukkan ke kampus gitu. Sehingga kalau saya lihat profesor-profesor saya di kampus saya ini stresnya itu kejar hibah dana penelitian. Kejar dana penelitian itu satu fokus utama dari profesor-profesor di Amerika ini, salah satunya. Dan mereka lebih senang melakukan penelitian daripada ngajar. Suka dikasih sudah kalian anak PhD saja yang ngajar, apalagi materi-materi S1 mahasiswa anak S1 gitu. Mereka lebih enjoy melakukan penelitian ya. Jadi biasanya ketika kita diterima dan sudah di assign oleh profesor, nah kadang-kadang profesor ini dia punya grant penelitian tersendiri, punya hibah dana, dia sudah punya, dan dia butuh mahasiswa untuk bekerja untuk dia. Jadi kita di-hire oleh si profesor, dia bayar gaji kita dari dana penelitian yang dia punya pribadi. Tapi juga ada kasus lainnya ketika dana itu berasal dari departemen, artinya berasal dari mungkin tuition atau uang sekolah anak-anak S1. Nah, di situ kita lebih banyak disuruh akan dialokasikan tenaga kita untuk menjadi teaching assistant, membantu profesor mengajar. Ini pengalaman saya seperti itu. Nah, posisi yang ketiga adalah administratif. Nah, ini biasanya non-academic position. Ada juga, banyak juga tersedia, walaupun lebih jarang. Tapi misalnya jadi tugasnya jadi counseling anak-anak S1 biasanya, atau misalnya ada leadership position di institusi, misalnya di graduate student office, terus ini kamu yang harus menangani mahasiswa S2, S3 yang sudah berkeluarga ya, misalnya seperti. Jadi ada pos-pos posisi leadership kepemimpinan yang memang dialokasikan untuk dipegang oleh mahasiswa. Atau juga misalnya di bagian IT dan seterusnya. 3 posisi ini biasanya yang paling umum ditemui sebagai tadi istilahnya Kawanto, upah atau kompensasi kita bekerja ketika kita menerima funding pendanaan dari kampus. Nah, kalau tadi kasus saya, setiap term itu saya punya 2 appointment. Jadi sebagai instructor, dan modelnya itu karena kita sebagai mahasiswa internasional, maksimal kita kerja itu 20 jam per minggu harusnya, sesuai sesuai ketentuan visa ya. Nah, karena saya punya 2 appointment, jadi dibagi 2. Jadi sumber salary saya, monthly salary saya itu setengahnya tugas saya sebagai research assistant, setengahnya lagi sebagai teaching assistant. Seperti itu. Tapi total semuanya 20 jam kerjaan. Nah, ini tadi juga sudah di-sharingkan sama Kawanto, kompensasi yang didapat adalah gaji setiap bulan, ya, monthly salary, seperti kalau kita beasiswa juga kita dapat stipend. Kemudian juga full-time tuition waiver, jadi kita sudah ditanggung penuh biaya sekolahnya, tuitionnya. Kemudian ada beberapa fee misalnya mungkin kesehatan, gym, atau international student, kadang-kadang ada fee lagi tambahan. Nah, ini biasanya dapat subsidi. Dan juga yang paling menarik dari kampus saya itu asuransi kesehatannya. Karena salah satu yang terbaik katanya. Karena kita punya student union yang cukup kuat, student union di kampus. Jadi teman-teman bayangkan kita juga ditanggung untuk pijit. Pijit relaksasi itu masuk asuransi. Padahal kalau di sini mahal sekali ya. Kalau pijit bisa sekali pijit $200 atau segala macam. Kan di Indonesia kalau kita spa gitu kan
ya di Bali $6, $7, $10 dapat, di sini mahal sekali, dan itu ditanggung oleh asuransi kesehatan kampus saya sebagai JI. Jadi tiap kampus punya punya kompensasi masing-masing, tapi rata-rata semuanya pasti menanggung ini. Sedangkan tadi perbedaannya sama Kawanto untuk travel grant, atau misalnya kalau kita pergi ke conference dan seterusnya, itu biasanya harus apply lagi. Jadi ada dana yang kalau kita mau ke conference, kita harus bersaing secara kompetitif dengan orang-orang lain, mahasiswa-mahasiswa lain juga, kita bisa masukkan aplikasi untuk mendapat grant. Dan sebenarnya banyak sumber pendanaan lain yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi lumayan. Jadi kalau di kampus saya itu, kalau melahirkan, baik itu sebagai mama atau sebagai papa, itu akan dapat insentif juga. $1.500, lumayan kan, untuk mengganti biaya popok dan lain-lain. Kemudian ada juga kalau yang punya keluarga, itu ada fasilitas daycare, dan akan ada subsidi juga untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan anaknya di fasilitas daycare. Karena misalnya saya sebagai seorang ibu, saya punya anak hampir 2 tahun gitu, dan sebagai seorang ibu harus juga bertanggung jawab mengejar studi dan segala macam. Jadi untuk ibu-ibu itu fasilitas daycare itu sudah menjadi kebutuhan dasar ya, bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar untuk menunjang studi. Nah, itu biasanya kampus juga menyediakan layanan yang bersubsidi untuk childcare. Selanjutnya, ya ini tadi saya sudah share, source of funding-nya bisa dari research grant oleh profesor ataupun dari departemen funding. Nah, pro and cons juga sebenarnya sama saja ya, kurang lebih sudah di-cover sama Kawanto. Cons-nya dulu ya, cons-nya pasti lebih sibuk ya, lebih lebih luar biasa. Tadi Kawanto sudah menggambarkan dengan sudah terwakilkan lah perasaan. Bagaimana bisa balance keluarga, kebutuhan ya, hidup kita sehari-hari juga sebagai manusia, juga harus memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan juga studi kita juga sendiri gitu. Pasti lebih saya ingat dulu kalau saya masih dapat USAID itu begitu libur, ayo Kak Wisya beli tiket, kita jalan-jalan kemana? Mom Dina, kemana kita kali ini? Kunjungi ke siapa lagi gitu ya. Jadi benar-benar begitu habis tanggung jawab studi langsung harus ada jalan-jalan gitu ya. Ya sekarang juga masih jalan-jalan, cuman ya tidak sebebas hidupnya dibandingkan ketika menjadi USAID grantee ya, atau teman-teman yang LPDP atau Fulbright mungkin bisa rasakan seperti itu. Tapi pro-nya tadi dari Kawanto sudah sharing bahwa ini sebuah kesempatan bekerja di Amerika yang menurut saya sangat berharga gitu. Selain untuk CV juga kita bisa mengembangkan skill yang sangat in demand, apalagi kalau kita mau nanti mungkin bekerja di Amerika atau bisa di Indonesia, itu sudah lebih terbuka kesempatan kita, karena kita sudah merasakan bagaimana sebenarnya berjuang sebagai seorang pekerja ya di Amerika, walaupun bukan full time worker, tapi kita juga graduate employee, kita sudah digaji oleh kampus ya, melakukan tugas kewajiban dan active participation. Tadi Kawanto juga sharing bagaimana profesor itu menjadi sangat dekat, sangat seperti kolega kita sebagai teman. Kita bisa partisipasi dalam penelitian mereka, dalam publikasi dan seterusnya.
menjadi lebih akrab gitu. Saya bandingkan dulu mungkin master juga saya lumayan dekat sama profesor saya, tapi lebih kepada fungsi advising. Dia lebih sebagai menjadi penasehat seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah lebih setara lah pola hubungannya. Nah, ini saya mau sharing foto ini kelas saya kemarin. Sebenarnya kelasnya cukup kecil, cuman 8 berapa orang nih? Oh, 1 orang join via Zoom, jadi totalnya 8 orang. Mahasiswa saya lebih tinggi, lebih besar dari saya. Jadi kalau mereka duduk nggak kerasa, tapi begitu mereka berdiri, loh ini kok sama semuanya. Ya, boleh juga, lumayan juga anak yang dari Kupang, sekolah-sekolah negeri, semuanya bisa merasakan menjadi instructor untuk anak-anak yang di Amerika sih. Sebuah kebanggaan juga, tapi juga pengalaman untuk mengembangkan silabus, juga tadi deal dengan masalah-masalah anak-anak gitu ya, menjadi support bagaimana bisa mensupport mahasiswa S1 yang memang terkenal sangat kritis ya. Mereka S1 tapi sudah pemikirannya sangat maju sekali seperti itu. Jadi ada pro dan cons-nya, tapi satu pro juga tadi kita lebih punya kebebasan ya. Kalau LPDP atau misalnya Fulbright itu memang punya ikatan dinas ya, bukan ikatan dinas, ikatan kewajiban untuk segera pulang misalnya ke tanah air atau dan seterusnya. Nah, salah satu pro dari beasiswa kampus ini, kita bebas menentukan kemana kita mau melangkah setelah studi S3 ini gitu. Kalau saya pribadi tetap mau pulang, tapi mungkin mau cari kerja dulu di sini atau gimana gitu, itu lebih bebas, tidak ada beban moralnya gitulah. Mungkin itu satu pro yang saya lihat dari sisi kalau kita dapat funding dari kampus, dan terlatih lebih fighting spiritnya ya. Fighting spiritnya itu lebih terlatih kalau dapat funding dari kampus, karena kita harus berjuang, apply, bersaing tadi, berkompetisi dengan teman-teman yang orang lokal, orang Amerika, jaga international student tempat yang lain. Seperti itu. How to apply kurang lebih sama ya, sama yang sudah di-sharingkan Kawanto. Research tentang kampus yang kita mau tuju gitu. Waktu itu sebenarnya saya pilih kampus ini alasan keluarga, karena suami saya dapat kerja di Oregon. Akhirnya saya harus cari kampusnya yang juga di wilayah Pacific Northwest, seperti itu. Padahal sebelumnya tadi S2 saya sebenarnya di Midwest, di Wisconsin gitu. Tapi ternyata memang kalau kita mengikuti jalan-jalannya ya, itu sebenarnya memang sudah ditentukan ya. Kalau saya prinsipnya Tuhan sudah tentukan. Ternyata tadinya yang dipikir ini gara-gara ini ternyata memang ada satu tempat yang memang sudah pas sekali untuk kalian, seperti itu. Jadi jangan kita fokusnya untuk mau cari, tadi Kawanto bilang jangan hanya bermodalkan itu Ivy League, kita mau di situ misalnya. Padahal sebenarnya tidak cocok. Tapi kita demi Ivy League kita masuk di situ, padahal nanti stres di situ misalnya, atau keluarganya kurang pas untuk di situ. Nah, kalau saya memilih kampus ini, salah satu pertimbangan terbesarnya adalah karena keluarga. Dan ternyata setelah masuk, saya rasa benar sekali ini program yang sangat cocok untuk saya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa pergi ke website kampusnya, kampus apapun itu yang teman-teman tuju, dan bisa masuk ke Division of Graduate Studies atau Graduate Office, Graduate Student Office. Jadi cari tab yang untuk graduate student, dan biasanya itu mereka ada banyak pilihan. Nah, bisa klik di funding kalau kita mau mencari tahu tentang apakah memang di kampus ini mereka menawarkan ada potensi untuk memberikan pendanaan dari kampus, seperti itu. Dan bisa dicek di masing-masing kampus
seperti apa. Dan biasanya mereka sudah mencantumkan informasi yang sangat detail dan juga ada kontak personnya di situ kalau misalnya kita mau tanya-tanya lebih lanjut. Nah, untuk tahu caranya bagaimana, nah itu setiap kampus pun agak beda-beda gitu. Nah, itu semua sudah ada di websitenya. Jadi kalau tadi funding, kita bisa cek di admissions. Nah, admissions ini semua informasi ini saya coba klik sebentar. Teman-teman kelihatan ini enggak ya? Share. Ya, kelihatan ininya. Website kampusnya ya. Iya, terlihat. Ya. Jadi itu ada how to apply-nya karena beda-beda di sini dan di situ biasanya langsung semua persyaratan TOEFL, syarat TOEFL, fee-nya itu semua ada di situ. Nah, bedanya salah satu perbedaan lain adalah kita proses pendaftaran independen. Kalau dari Fulbright ataupun LPDP, sama LPDP daftar sendiri juga sih. USAID dulu dibantu oleh pihak ketiga, tapi ini kita semua sama daftar sendiri, bayar sendiri, nanti tidak diganti biasanya. Jadi memang kalau mau daftar kampus secara pribadi harus cukup siap modal dulu di awal nih untuk masukkan aplikasi kemana-kemana seperti itu. Biasanya di situ sudah ada TOEFL-nya harus berapa, deadline-nya seperti apa, dan seterusnya. Dan ada persyaratan khusus biasanya untuk international student ya, karena kita wajib punya TOEFL dan seterusnya. Ada verifikasi visa dan seterusnya. Ini misalnya untuk English Language Proficiency requirement-nya, kalau di kampus saya itu TOEFL IBT-nya 88. Ini cukup standar ya, rata-rata semua kayaknya 88 atau 85 misalnya. Sedangkan IELTS itu 7,1. Dan benar, GRE itu salah satu momok besar untuk yang apply ke kampus di Amerika. Tapi banyak yang waive, dan juga kalau kamu bukan ambil science, jadi misalnya kamu ngambilnya, teman-teman ambilnya humaniora atau misalnya lebih ke social science, itu mereka yang penting ada skor GRE gitu. Yang penting ada skor GRE. Tapi kalau memang masuk ke engineering atau yang science based mungkin itu harus tinggi ya GRE-nya, karena itu seperti TPA, tes potensi akademik kalau di Indonesia. Nah, beruntungnya kalau saya persiapannya itu, jadi sebenarnya saya dapat LPDP juga teman-teman seperti Kak Wisya, dan mungkin beberapa teman-teman di sini. Jadi LPDP dan USAID dulu mereka punya punya pembekalan pelatihan. Jadi pembekalan dan disponsori juga ya. Jadi belajar mandiri tapi juga ada ikut pembekalan yang disiapkan oleh pemberi beasiswa. Nah, itu sangat membantu. Tapi kalaupun teman-teman mau belajar mandiri pun sangat bisa. Itu sudah banyak sekali trial untuk GRE di internet itu online gratis. Jadi bisa coba ambil tes latihan ya, trial untuk latihan, TOEFL juga sama seperti itu. Yang penting ada usaha, pasti ada jalan. Gitu. Kurang fighting dulu, karena kalau tadi Kawanto cerita gagal berapa kali, saya juga seperti itu. Apply beberapa kali, Australian 2 kali, 2 kali, New Zealand sekali. Tapi memang kegagalan itu sebenarnya mengantarkan kita kepada tempat yang sebenarnya kita harus ada di situ. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat kalau belum berhasil saat ini, tetap berusaha karena justru itu mempersiapkan kita untuk menghadapi nanti kalau sudah studi lanjut, fighting spirit-nya itu tetap ada. Dan saya kembali ke PowerPoint, kayaknya itu semuanya sudah, cuman saya cek dulu.
ya kurang lebih tentang itu. Dan mungkin satu poin lagi nanti ini bisa di apa namanya tambahkan kalau ada teman-teman mau bertanya. Jadi saya ada keluarga di sini, ini suami dan anak saya. Ini kalau yang mau PhD, ini personal apa ya, suggestion saya sih. Yang belum nikah, nikah dulu, baru datang. Ini bisa bias, cuman apa kalau yang sudah nikah bawa keluarga. Kenapa? Karena studi PhD itu panjang dan lonely and long journey. Beda sama kalau master cuma 2 tahun. Dan kalau PhD itu lebih banyak kita battle dengan diri kita sendiri ya. Jadi support system itu perlu. Kehadiran keluarga memang lebih mungkin sedikit lebih bertambah tanggung jawab, tapi justru menjadi sumber kekuatan. Jadi sepengetahuan saya rata-rata orang yang mengambil studi S3 itu mengusahakan bagaimana keluarganya bisa ikut, atau mungkin yang belum berkeluarga bisa ketemu jodohnya di sini mungkin, atau ya udah punya pacar di Indonesia, nikah dulu baru datanglah rame-rame. Ini additional tips yang bisa saya bagikan. Oke, kayaknya itu aja teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, diskusi lebih lanjut, lebih spesifik. Saya kembalikan kepada Ibu Dina. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih Mei atas sharingnya. Begitu juga dengan Mas Ferdian ya. Saya melihat memang kayaknya laskar-laskar penerima beasiswa ini memang terlihat sangat strive banget kalau sudah mengejar beasiswa ya. Saya sendiri juga sebelum berangkat S2 itu gagal 6 tahun, akhirnya sampai bisa berangkat. Nah, terus untuk S3 ini 5 tahun. Gagalnya ini sudah tahun ke-6 yang alhamdulillah akhirnya bisa sampai menerima beasiswa pendidikan Indonesia. Itu bagi saya miracle banget. Dengan usia sudah di atas 50 tahun bisa menerima beasiswa itu luar biasa. Jadi bagi teman-teman para hadirin di sini yang masih sangat muda-muda, itu kayaknya kesempatan itu sangat terbuka sekali. Kalau mau berpetualang untuk mendapatkan teaching assistant atau research assistant ataupun graduate assistant seperti yang di tempat Merly tadi. Termasuk fellowship ya, Kak Ferdian ya. Bu Dina, saya bisa potong sebentar, Bu Dina. Tadi ada Oh iya, silakan. Ada celutukan Bu Dina tadi soal usia yang saya pikir penting ya, karena itu I'm serious, Bu, karena begini, itu yang saya cermati di Indonesia atau mungkin lembaga-lembaga pemberi beasiswa yang menurut saya diskriminatif ya. Dan itu yang mungkin nanti Merly juga bisa cerita, karena di Amerika Serikat ada 2 hal yang sangat ditentang sebenarnya, yang menurut saya positif sekali. Yang pertama itu ableism, yang kedua itu ageism. Jadi artinya orang itu tidak boleh dinilai sekolah atau tidak mendapatkan beasiswa atau tidak berdasarkan ableism. Artinya itu secara tubuh dia lengkap atau tidak. Karena itu kan nanti kasihan teman-teman disable. Maaf, itu kata yang tidak baik juga sebenarnya. Itu kata yang sangat jelek, buruk sekali itu. Kalau nggak salah ada term yang lain. Mungkin Merly yang lebih tahu karena di edukasi. Dan yang kedua, ageism. Di Amerika kan kita tahu sendiri ya, lumrah sekali kita lihat misalnya ibu-ibu yang sepuh jadi sopir bis sekolah misalnya, bekerja di grocery stores gitu. Karena tidak boleh. Selama dia mampu, selama dia bisa dan dia memang bisa berjuang, why not gitu. Nah, saya lihat itu Ibu Dina yang memang sedih sekali ya dengan skema-skema beasiswa yang misalnya program doktoral itu hanya sampai 40 tahun begitu. Ya kan? Ini sedih sekali gitu. Dan graduate assistantship atau yang di tempat Merly tadi graduate employment tidak ada batas usia. Teman-teman, satu kohort saya 4 orang itu saya 40 tahun. Ada satu kohort saya itu 20, belum sampai 30, 27 tahun. Dan we're fine. We get along together fine. So jadi ya, thank you, sorry kepanjangan. Oke, siap-siap. Ya, memang kita di Indonesia ini baru tahun ini loh, Mas Ferdian, yang ada perubahan masalah umur ini. Sebelum-sebelumnya kita harus strive untuk bisa mendapatkan beasiswa. Tapi ini mungkin kesempatan saya kebetulan. Ini tahun-tahun terakhir untuk apply dan alhamdulillah dapat. Oke,
Mungkin untuk selanjutnya kita akan buka session kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana ini tadi memang kalau yang disampaikan, Mas Ferdian dengan, Kak Mei tadi udah banyak sekali ya, khususnya berhubungan dengan apa sih jenis-jenis beasiswanya, requirement-nya seperti apa, strateginya bagaimana, bagaimana dengan IBT dan GRE yang saat ini memang jadi momok ya. Ternyata ada yang bisa di-waive, ada yang tetap dicari meskipun tidak menjadikan persyaratan utama. Begitu juga dengan kuliah dan keluarga. Ternyata kuliah dan keluarga ini sangat penting sekali dalam support system karena memang S3 itu tidak sebentar, tidak seperti hanya S2 atau S1. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya. Ini memang tadi ada yang bertanya masalah GRE ternyata. Terus oke, ini kalau untuk mungkin saya mulai dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Berapa lama kira-kira ya persiapannya sehingga kita bisa benar-benar memenuhi persyaratan yang diminta oleh research assistant maupun teaching assistant? Saya tahu memang portofolio kita harus bagus. Nah, ini supaya portofolio bagus ini kira-kira bagaimana ya? Mungkin Mas Ferdian atau Mbak Mei bisa share apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda kita nih? Apakah mereka yang dari Timur Cerdas maupun dari teman-teman audiens yang lain yang kebetulan hadir hari ini, ada tips mungkin atau ada saran? Silahkan, Mas Ferdian atau Mbak Mei. Iya, kalau saya mungkin, thank you pertanyaan Ibu, pertanyaan sangat baik sekali. Kalau menurut saya Bu begini, kalau mungkin saya kasih ilustrasi, apply PhD dalam pengalaman saya itu mungkin seperti cari jodoh ya Bu Dina ya. Ya, jadi itu jadi seperti cari pacar atau cari jodoh gitu. Artinya begini, sangat mungkin orang yang kita kalahkan dan kita yang diterima itu misalnya GPA-nya lebih tinggi. Oh mungkin sekali. Saya belak-belakan aja. GPA saya waktu saya apply, ini contoh ya, saya S2 saya itu dari seminari di Indiana, itu seminari loh teman-teman, bukan university, itu seminari. Seminari itu kan sekolah yang sekretariat sebenarnya. Dan kecil sekali. Seminari saya itu mahasiswanya total cuma nggak sampai 200 orang. Kecil. Itu di desa yang indah permai itu di Elkhart, Indiana. Dekat South Bend, dekat Notre Dame University. Nggak ada yang tahu, beneran. Waktu saya interview di Baylor University, tempat kedua saya yang saya diterima, waktu saya diundang preview weekend di Baylor, di Texas. Oh my goodness. 8 orang yang hadir, 7 orang itu Bu Dina, Princeton. Kemudian ada yang dari Edinburgh, ada yang dari California State, kalau tidak, Berkeley kalau nggak salah. Terus kemudian, semua tiba-tiba satu Elkhart, Indiana. Jadi saya sungkan Bu Dina. Semua orang itu nanya, Elkhart, oh maaf, seminarinya di mana? Elkhart itu di mana? Ya ampun Tuhan, di Google ada, Google ada. Coba Google aja. Saya enggak. Tapi justru sebaliknya, waktu saya, tadi kan saya sebutkan di preview weekend itu ada pertemuan dengan faculty area. Saya kaget Bu Dina. Waktu saya ketemu dengan faculty area, saya ada satu profesor, dan di situ saya yakin saya diterima. Sebelum wawancara, saya yakin saya diterima. Waktu saya ngomong dengan dia bilang sama saya, dia mungkin keceplosan Bu Dina, dia bilang, I think you are the most major candidate comparing with others. What? Itu dia keceplosan mungkin. Tiba-tiba dia kayak mungkin dia sadar, tiba-tiba dia ganti topik begitu. Nah, jadi buat saya begini, lagi-lagi ya, ini bukan soal kita dari sekolah mentereng atau tidak, tapi ini seperti cari jodoh. GPA tinggi atau GPA saya, Bu Dina, waktu saya selesai dari S2 saya cuma 3,79. Maksud saya begini, saya yakin ada yang GPA-nya 3,9 atau mungkin 4. Karena bisa bayangkan, tadi saya katakan kan, 13,7% yang diterima. Artinya di sekolah saya yang diterima cuma 4, itu aplikannya bisa jadi sekitar 80-100 orang. Nah, why me? Inggris saya juga belepotan kok, teman-teman. Beneran, sampai sekarang saya tuh kadang-kadang nggak pede. Beneran. Serius, saya why me? Nah, jadi buat saya, satu, jangan sungkan, jangan minder duluan. Satu itu. Nah, yang kedua, untuk preparation, portofolio betul, itu penting. CV itu penting. Artinya apa? Sebaiknya mungkin conference, academic conference, setidaknya ada publish article, 1 atau 2. Bahasa Indonesia pun tidak masalah, tidak masalah. Gitu. Nanti kan kita bisa jelaskan di statement of intent, apa judulnya dan seterusnya. Kemudian, nah yang paling penting juga sebenarnya ini yang tadi saya katakan, kontak profesornya.
kontak, buat teman-teman tahu, satu yang buat saya yakin saya diterima di Villanova itu karena apa? Saya kontak satu profesornya, saya cuma iseng aja begitu, saya kontak, saya bilang saya baca tulisan kamu, saya tertarik, dan kok kayaknya kita ada, nah lagi cari jodoh, kita kok kayaknya ada minat yang sama ya untuk riset ini gitu kan, cari jodoh. Saya kaget teman-teman, dalam waktu 4 jam dia balas email saya. Oh good Ferdian. Terus saya tanya, oke, saya mau tulis statement of intent. Kira-kira seperti ini, saya kasih contoh saya. Anda tahu, dia balas, Ferdian, dia sampai ajari saya cara menulis statement of intent. Anda bisa bayangkan nggak? Di situ, di momen itu saya tahu, saya kejar orang. Saya kejar dia. Anda bisa bayangkan, saya belum pernah ketemu dia. Itu dalam waktu 2 hari, kami 7 kali exchange email. 7 kali exchange email. Dan belakangan saya tahu, dia direktur program PhD. Dia masuk dalam admission committee. Dan terakhir saya juga tahu, dia wawancara saya. Oh my goodness. Bang. I got him. I got the university. Right? Jadi gini, teman-teman, berpikir strategik. Jadi kadang-kadang kita, teman-teman, waktu kita mau daftar, kita itu sangat rule oriented, sangat pakem oriented. Lihat, oke, betul, saya setuju, lihat website. Tapi no, it's not all. It's not about all about the website, about the regulation, about the rules. Dan saya katakan semua bisa dinegosiasi. Ada pertanyaan bagus. Apakah GRE bisa? It depends. Karena saya katakan tadi 56 university di Amerika sekarang sudah waive GRE. Dan saya nanti kalau mau teman-teman saya kasih artikel dari The Atlantis. GRE itu sebenarnya tendensinya rasis. GRE itu rasis. Bahkan orang Amerika sendiri pun teman-teman tes GRE belum tentu tinggi. Itu GRE yang tinggi itu, nanti mungkin Merly bisa jelaskan karena dia dari edukasi. Yang tinggi itu hanya dari kaum white and privilege. Serius teman-teman. Profesor saya cerita, saya GRE nggak bagus nilai saya. Profesor saya di S2. Jadi, don't worry about that. Jadi kalau misalnya teman-teman memang, misalnya contoh, Anda bisa bilang, GRE mahal sekali. Betul kan? GRE mahal sekali. Berapa dolar sekarang? Mungkin $300? I don't know. How much is that? Teman-teman bisa bilang, saya dari Indonesia, saya ini secara ekonomi sulit. Ini saran saya. Dan boleh nggak saya di waive GRE? Atau mungkin ada kompensasi lain. Misalnya contoh publikasi saya atau apa. Tanya, jangan takut, jangan sungkan. Kan kita ini kan tidak sedang mau nyerang dia. Kan kita kan tanya gitu. Nggak ada salahnya. Tapi kadang-kadang kita orang Indonesia mindsetnya apa? Wah, syaratnya ini harus dipenuhi. Enggak. Tanya. Usul saya banyak. Nah, untuk TOEFL teman-teman, kalau teman-teman S2 dari Amerika, kalau nggak salah jangka waktunya 2 tahun dari lulus. Artinya misalnya gini, teman-teman lulus 2022, syarat waiver GRE teman-teman itu kalau nggak salah sampai 2024. Jadi ada 2 tahun kesempatan teman-teman mendaftar. Kalau teman-teman daftar 2023, mungkin dia agak kesulitan itu mempertimbangkan untuk waivernya. Sorry, saya agak berkepanjangan dan mungkin agak emosional. Nah, karena itu pengalaman saya sendiri, Bu Dina. Jadi karena saya agak sedih. Kenapa teman-teman? Banyak orang Indonesia yang potensial. I know that, benar nggak? Dan teman-teman, this is one thing that you must really know. Smartness, bukan soal language. Don't worry about your English. No, don't worry about that. Betul, kita harus kerja keras, betul. Teman-teman, tadi Kak Wisya tanya, Kak Manto bisa jelaskan nggak bagaimana? Teman-teman tahu cara saya belajar bahasa Inggris? Teman-teman, saya nggak pernah les yang apa. Teman-teman, saya dengar musik, saya nonton YouTube, saya nonton film. Serius, teman-teman. Itu media pembelajaran. Yang kedua, saya Kristen, saya kalau ke gereja, saya bawa Alkitab. Jadi pendeta ngomong apa, saya buka Alkitab bahasa Inggris. Oh, katanya ini. Oh, ini ya. Itu cara saya belajar bahasa Inggris. Dan waktu saya di sini pun sebenarnya, itu bisa banyak cara kita mengembangkan. Jangan sungkan, teman. Kemarin saya baru di email profesor saya di S2, saya kaget sekali. Dia bilang, Ferdian, thank you so much for your inputs during your time here when you did your master's degree. Dia bilang, karena gara-gara kamu, saya rubah total silabus saya rubah total. Dan sekarang mahasiswa lebih suka dengan pembelajaran saya. Oh my goodness. Anda bisa lihat, dia white, dia orang kulit putih, dia orang Amerika. Bisa menghargai kita. Saya yakin teman-teman, banyak orang Indonesia yang bisa. Cuma kadang-kadang kita itu banyak takutnya duluan gitu loh. Ya kan? No, just teman-teman lihat email mereka. Tanya, hey, admission office, apa syaratnya? Ini bisa di-waive. Bahkan kalau teman-teman tanya pun, ini bisa di-waive nggak? Nggak apa-apa, tanya aja kan. TOEFL bisa di-waive nggak? Saya pernah dari, no, don't worry about that.
Saya selesai tahun 2000, misalnya, sudah 22 tahun yang lalu. Bisa nggak di waive? Tanya aja. Doesn't hurt, right? It doesn't hurt. Cuma kita takut duluan, kan? Bayangin coba, kalau aduh, mahalnya, teman-teman. Kurang pede kayaknya ya, Kak Ferdian ya. Exactly, Bu Dina. Betul. Kurang pede. Orang Indonesia tuh banyak pinter, aku yakin. Orang Indonesia Timur tuh banyak pinter, cuma kita tuh kurang pede aja. Gitu. Exactly. Serius. Saya kemarin waktu, saya barusan conference semester lalu. Saya conference di Boston College, di Boston. Itu ada 14 presenter, teman-teman. Oh my goodness, ini kampus-kampus top. Semua, bahkan dari Toronto, segala macam. Dan ada 3 best papers. Dikasih $400 sebagai penghargaan. Ya saya di Jamaah ya pasti saya kalah lah, orang Indonesia kan, saya kaget. Paper saya nomor 2. Paper saya nomor 2. Saya, oh my goodness. Terus saya dapat email menjelaskan apresiasi atas apa yang. Jadi don't worry teman-teman. Saya yakin teman-teman banyak yang pandai. Banyak isu-isu yang teman-teman punya di Indonesia yang bisa dibawa ke sini, yang bisa memperkaya diskursus akademik di sini. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Jangan patah semangat. Teman-teman pasti bisa. Hanya satu, betul Bu Dina, confidence, jangan takut nanya. Tanya. Siap. Sorry, panjang. Oke, Mei. Ada beberapa pertanyaan lain lagi tuh, Mbak Dina, mau tetap mau coba dijawab bisa juga. Sekalian mungkin digabungkan dengan pertanyaan lain. Sebentar. Ya, ini dari Mbak Jenny. Bagaimana trik untuk memfilter universitas di USA yang sesuai dengan keilmuan diminati dan dibiayai beasiswa di Indonesia? Jadi ini maksudnya beasiswa dari LPDP begitu kali ya maksudnya? Iya. Dari LPDP atau BPI sekarang ada namanya beasiswa pendidikan Indonesia, itu memang khusus untuk dosen. Jadi beda dengan yang LPDP yang bercampur dengan ASN, bercampur dengan mungkin ada LSM dan lain-lain. Iya, makasih konfirmasinya. Kalau ini memang kalau sudah ada beasiswa, biasanya mereka sudah daftar kampus 100 besar misalnya atau 50 besar. Nah, itu berarti udah wajib hukumnya di situ ya. Dan walaupun ada kontroversi. Kuncinya mungkin gini, Mei, bagaimana mendapatkan LOA, itu mungkin yang sekarang jadi tantangan. Karena kalau kita sudah mendapatkan LOA, biasanya beasiswanya itu udah bagaimana kita membuat aplikasi, misalnya bagaimana kita wawancara dan lain-lain. Tapi bagaimana mendapatkan LOA dari universitas yang kita tuju, khususnya di luar negeri. Ya, sebenarnya ini mungkin beberapa pengalaman dari teman-teman yang melamar master ya. Salah satu caranya adalah sebenarnya ini dilakukan oleh teman-teman BIT LPDP di angkatan saya dulu sama Kak Wisya. Mereka menggunakan jasa agen biasanya. Jadi beberapa kampus di Amerika itu memang mereka aktif untuk mencoba menarik banyak mahasiswa internasional, dan mereka melakukan kerjasama dengan beberapa agen-agen pendidikan di Indonesia di mana-mana gitu ya. Jadi biasanya ada agen yang khusus menolong untuk melakukan proses aplikasi, dan biasanya itu mungkin sudah lebih gampang diterima. Nah, tapi saya tidak pernah menggunakan jasa agen itu, dan biasanya menurut saya sih coba aja daftar langsung sendiri gitu. Kadang-kadang tadi seperti Kak Wanto bilang kita kadang-kadang kurang percaya diri, kita takut ditolak dan seterusnya. Ditolak itu pasti akan terjadi seperti itu. Dan memang biasanya fees-nya mahal ya. Kita tidak punya uang terlalu banyak untuk bisa mendaftarkan satu kampus tuh mungkin bisa $90 ya, sekitar 1,5 juta rupiah lah misalnya, dan kita punya uang yang terbatas. Nah, kontak profesor itu sangat penting, apalagi kalau mau PhD. Jadi selain kita melihat kampus, kalau ini yang teman-teman yang dari BPI atau LPDP, kampus yang sesuai dengan di list beasiswa tersebut. Tapi juga ini salah satu strategi saya adalah ketika teman-teman sudah punya minat
penelitian tertentu, itu pasti teman-teman sering baca jurnal kan, sering baca beberapa publikasi misalnya. Nah, kadang-kadang orang profesor yang ahli di bidang itu, seringnya mereka akan melakukan mempublikasi jurnal yang sesuai dengan topik yang kita suka, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi salah satu cara kita untuk mencari kampus atau mencari profesor. Jadi bisa PDKT lewat publikasi. Jadi kadang-kadang kalau jurnal itu dipublikasikan, kadang-kadang ada, kayaknya sebagian besar ada kontak person, email, atau misalnya hanya nama, dan kita bisa googling nama profesor tersebut, dan kita bisa kirim email kepada mereka. Kirim kepada, percaya diri saja. Dan kadang-kadang dibalas, kadang-kadang tidak dibalas ya. Itu wajar saja, biasa terjadi seperti itu. Tapi kalau PhD menurut saya, kalau master kayaknya kurang terlalu apa ya, bukan bilang kurang terlalu penting juga untuk cari profesor, tapi biasanya lebih harus berjuang cari profesor itu kalau sudah di PhD menurut saya, karena riset itu akan bersamaan dengan profesor tersebut. Nah, satu cerita unik dari saya, jadi program saya ini fokus kepada metodologi. Jadi kalau dibilang topik riset advisor saya itu sebenarnya tidak ada hubungan. Saya early child education, profesor saya di leadership seperti itu. Tapi jadi memang publikasinya juga berbeda. Tapi karena metode yang mau dipakai itu sama, beliau bisa bekerja sama, saya bisa bekerja dengan beliau seperti itu. Jadi case by case. Kalau kita fokusnya mau konten area seperti tadi, kalau Kawanto kayaknya konten based area sekali, mau tema topik tertentu ini, nah itu baiknya ikuti orang-orang yang rajin publikasi di tema tersebut, topik tersebut. Karena nyambung sama pertanyaan Budina, mereka untuk menerima PhD student itu tidak semata-mata hanya melihat kita IPK-nya berapa, TOEFL-nya berapa, GRE-nya berapa, tapi kesesuaian minat research kita dengan mereka. Mereka juga mikir, saya bisa tidak mendampingi orang ini, saya bisa tidak mendukung riset orang ini. Kadang-kadang mereka kalau memang tidak sesuai interest-nya mereka akan tetap tolak meskipun kita punya profil yang bagus seperti itu. Jadi untuk PhD khususnya ya, kalau master kayaknya lebih fleksibel, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang mau lamar PhD, kejar profesor dengan konten area yang sama, atau misalnya metode, kalau kita berdasarkan metodologi, cari profesor yang mempublikasi jurnal ataupun mungkin di conference kita ketemu yang memang melakukan penelitian sesuai dengan topik kita, atau nyerempet sesuai dengan payung topik yang kita mau daftar seperti itu. Dan saran sedikit, jadi kalau misalnya yang berminat jadi TA atau RE, pastinya kalau yang masih S1 ini Kak Miranti ya, kalau ada kesempatan jadi asisten dosen, ambil. Ambil kesempatan jadi asisten dosen di kampus. Kalau misalnya S1 kan kita juga sering ada kesempatan-kesempatan seperti itu ya. Jadi gabung jadi tim peneliti, itu benar-benar ambil aja sebisa mungkin, seaktif mungkin, karena itu akan ada di CV kita, dan pasti orang juga akan melihat, oh ini anak pernah punya pengalaman ngajar jadi teaching assistant, atau misalnya dia sudah dosen, ya pasti sudah punya pengalaman mengajar ya. Tapi aktif dalam kegiatan teaching assistant waktu masih S1 ataupun di S2, ataupun bergabung pada institusi-institusi atau bantu penelitian misalnya, walaupun itu kecil, tapi kalau sudah ada pengalaman itu tertulis di CV, di profil kita, itu sangat membantu. Oke, mungkin ini kita buka kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung. Kita mungkin ada satu kesempatan, masih ada waktu sampai jam 12 ya, waktu Indonesia Tengah. Ada yang mau bertanya secara langsung? Saya beri kesempatan untuk Mas Ferdian atau Mbak Mei. Silahkan.
Kebetulan hadir bersama kita juga ada Ketua Alfa-I nih, Mbak Doi. Ada Mbak Ada Doi? Doi, ada Pak Sabto juga. Oh, Mas Sabto ada. Oke. Ya, selamat Ya. pagi. Saya sedang mendengarkan dan catat-catat nih, luar biasa narasumber hari ini. Dapat banyak insight. Ayo teman-teman, digunakan kesempatannya untuk bertanya. Mumpung beliau-beliau ini meluangkan waktunya yang pasti super padat ya, Bu Dina ya. Dan hari ini Siap, luar siap. biasa nih cerita Ini dan pengalamannya. ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nurmi ini, Bu Dina. Iya, siap. Langsung. Jika bukan lulusan master di USA dan IPK master tidak sampai 375, apakah ini berpeluang lulus beasiswa dari kampusnya langsung untuk ambil PhD? Apa ada tips dan trik untuk jadi nilai lebih kita saat apply? Oke. Ya, silakan Saya langsung mungkin bisa dijawab. respon ya pertanyaan ini ya. Iya, silakan. Seperti Tadi siapa yang nanya? Mas Nur. Mas Nurmi ya. Iya. Mas Nurmi, thank you. Ini a very good question dan ya mungkin juga tadi saya yang nulis di slide saya. Lagi-lagi, jikalau bisa memang sebaiknya datang ke sini, bukan karena di sini lebih baik daripada di tempat lain, tapi lagi-lagi seperti saya katakan tadi, itu lebih karena diskursus. Diskursus di sini itu sangat lokal, begitu ya. Walaupun mungkin misalnya contoh engineering gitu, tapi engineering yang didiskursuskan di sini bisa jadi mungkin berbeda dengan engineering yang menjadi kebutuhan misalnya di tempat yang lain, begitu kan? Sastra misalnya, literatur di sini misalnya, pasti lain sekali dengan literatur yang dibahas di Indonesia misalnya. Nah, jadi kesesuaian, tadi saya katakan, seperti mencari jodoh. Jadi kesesuaian antara, tadi Mary juga sudah bahas, kesesuaian antara minat profesor. Nah ini lagi-lagi, ini persis seperti cari jodoh. Saya cinta sama dia, tapi dia nggak cinta sama saya. Saya minat sama dia, tapi dia nggak minat sama saya. Kan nggak nyambung dong, ya kan? Misalnya contoh, Anda jago sekali misalnya di di solar cell misalnya. Terus Anda daftar profesor yang ahlinya itu diesel, ya nggak nyambung lah gitu kan. Walaupun di situ stipendnya gede, 40.000 begitu kan. Nggak nyambung gitu. Mau dipaksakan ya itu nanti cinta bertolak sebelah tangan begitu kan. Nanti cinta dipaksa itu kan sakit rasanya, ya toh. Jadi daripada sakit duluan, mendingan nggak usah diteruskan kalau memang sudah lihat tanda-tanda di sana nggak ada rasa begitu loh teman-teman. Iya kan? Kalau nggak ada rasa ngapain diterusin gitu loh. Nah jadi usul saya begini, ini ada kasus yang pernah terjadi karena saya teologi, saya religious studies. Yang saya tahu itu kalau misalnya teman-teman pernah tahu di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Jakarta, ada Profesor Yuwas Adi Prasetya. Nah, Profesor Yuwas Adi Prasetya itu dia S1 S2 di STT Jakarta, langsung tembak Boston University S3, diterima. Oh, dan beliau itu luar biasa begitu. Ada 2 kalau nggak salah, seingat saya di teologi religious studies yang langsung tembak Amerika dan tembus. Begitu. Nah, tapi memang yang saya tahu, saya pernah bertemu Pak Yuwas, barusan dia datang ke Princeton, dia ada riset untuk buku dia begitu, dia dapat grant di sini. Saya ketemu di Princeton, saya nanya ke dia, Pak, kok bisa dulu begitu? Nah, dia bilang, karena saya ikuti diskursus di sini. Ngerti teman-teman ya? Jadi lagi-lagi ikuti diskursusnya. Apa yang menjadi hot topics di sini, itu teman-teman cermati. Nah, lagi-lagi saya tidak mau mengatakan kemudian teman-teman berubah jadi bunglon. Iya kan? Misalnya contoh, teman-teman nih udah minat nih sama misalnya sastra apa? Hairil Anwar gitu kan. Tiba-tiba karena mau ke Amerika, minatnya jadi berubah jadi Shakespeare gitu kan. Wah, ya jangan, bukan begitu maksud saya. Maksudnya begini, nah sekarang coba lihat komparasi. Apa ya yang bisa nyambung antara Hairil Anwar dengan Shakespeare ya? Apa ya? Oh mungkin aspek, omong kosong, saya nggak ngerti teman-teman, omong kosong. Oh aspek postkolonialnya mungkin, nyambung gitu. Nah, profesor di sini kan jadi tertarik kan, wih bisa juga nih orang Indonesia, saya mau kamu datang ke sini. Paham maksud saya teman-teman ya? Jadi artinya si profesor bisa melihat bahwa kita itu bisa expand horizon dia, minat dia, dan membuat dia itu jadi jadi lebih terbuka wawasannya. Ternyata Shakespeare bukan cuma sekedar sesempit ini ya. Ternyata orang Indonesia itu bisa baca Shakespeare dari angle ini. Nah itu kan bisa jadi komplementer teman-teman. Nah itu poinnya teman-teman. How can you make the connection with the US discourse and Indonesian discourse? That's the most important thing. Gitu. Saya udah dengar, kalau saya yang satu juga sama ya, yang saya lupa namanya,
juga sama. Dia langsung diterima kalau salah juga di Boston University. Poinnya juga sama. Making the connection, making the link gitu. Itu yang paling penting, teman-teman. Nah, karena itu supaya making the link, teman-teman, itu tadi do your research gitu. Baca. Nah, tadi kan Kak Merly sempat cerita soal di Amerika harus ada coursework dulu gitu kan. Kenapa nggak seperti di European system atau di UK system atau Australian system langsung jump to research gitu kan? Tahu nggak kenapa teman-teman ada coursework dulu? Karena itu tadi menyamakan diskurs, nyamain dulu nih perspektifnya nih. Sama nggak kita nih di ruangan ini nih? Satu itu. Kedua, itu supaya kita itu bisa ngikut diskursus yang terkini, yang termuktahir tentang bidang ini itu apa sebenarnya. Nah, yang saya dengar teman-teman, lagi-lagi saya tidak mau mendiskreditkan, karena profesor saya di Indiana dulu, dia alumni Edinburgh. Jadi dia alumni UK ya, dia Scotland. Nah, dia cerita ke saya, dia bilang UK system itu bagus untuk orang yang reading comprehension-nya itu dahsyat. Artinya itu apa? Dia otodidaknya, self study-nya kuat. Jadi kalau dia self reading-nya kuat, dia jump in ke riset nggak apa-apa. Nah, tapi kalau self reading-nya nggak kuat, saya punya teman-teman, beberapa teman-teman saya di UK, di Eropa, itu akhirnya harus apa? Profesornya lihat, waduh ini nggak bisa nih, harus dikasih baca lagi, disuruh baca lagi teman-teman, disuruh baca lagi, molor lagi akhirnya. Akhirnya selesainya kapan? Berapa tahun? Ya sama aja 5-6 tahun. Akhirnya sama aja kan dengan di Amerika. Udah beberapa saya lihat itu, gitu. Bahkan ada saya tidak usah sebut lah di institusi, tapi ada beberapa kolega saya juga yang lain. Saya sampai bilang ke istri saya, loh dia perasaan kan di UK itu 3 tahun kan untuk doktoral. Lah udah 6 tahun nggak pulang-pulang. Lah kan sama aja dengan di Amerika kalau begitu. Benar ya teman-teman. Nah, kenapa teman-teman? Kan lagi-lagi doctoral studies is about finding your voice, but it's not just about finding your voice, making the connection with the schools, making the connection with the professors. Itu yang penting. Jadi itu mungkin menurut saya Bu Dina untuk. Jadi saya tidak mau putuskan harapan Mas Nurmi yang luar biasa ini. Saya cuma mau bilang try to make the connections. Iya, siap-siap. Ini kayaknya kalau kita sedikit tambah Bu Dina. Oke, silakan. Di Amerika itu mereka juga salah satunya punya point diversity ya. Jadi secara tidak langsung kita diuntungkan. Mereka sebenarnya, maksudnya kampus-kampus tuh mungkin banyak menerima kritikan. Jangan cuman Western centered, jangan cuman US centered gitu. Tetapi saya lihat pergerakan untuk mereka memperluas wawasan mereka kepada dunia negara-negara yang lain, itu juga salah satu pemicu mereka sebenarnya membuka diri besar untuk menerima mahasiswa-mahasiswa dari internasional, dari background internasional. Sehingga ketika kita datang, saya apply apalagi soal education ini, teman-teman yang education menarik nih, karena kalau education itu kan tidak beda sekali struktur sosial masyarakat, problem-problem di US sama yang di Indonesia itu beda gitu. Topik yang dibahasnya seperti apa gitu. Jadi memang tidak mungkin akan bisa sama profesor yang memang risetnya tentang pendidikan di Indonesia, itu sangat kecil kemungkinan. Tetapi benar kata Kawanto tadi, kita bisa menemukan satu streamline yang sama, misalnya tentang education equality misalnya. Di sini mungkin isu pendidikan education-nya ekualitas ras seperti itu, atau disabilitas misalnya. Kita bisa angkat education equality juga inequality, tapi mungkin dari perspektif Indonesia, misalnya antara Indonesia Timur dengan wilayah yang lainnya seperti itu. Jadi ada satu payung yang sama, tapi ketika kita membawa contoh kasus dari negara kita sendiri, Indonesia, itu justru malah menjadi poin poin yang sangat baik buat mereka, karena profesor-profesor ini mereka tidak paham ya, tidak familiar dengan yang menjadi kontekstual masalah di negara kita, tapi kita tetap bisa menggunakan payung topik yang sama seperti itu. Jadi justru mereka sebenarnya ingin ada keunikan khususnya yang social science, yang humaniora based study. Jadi teman-teman
bawa masalah kita ke mereka. Tinggal pembahasannya seperti apa, tinggal bagaimana kita meramunya untuk bisa membuat, oh ini penting juga kok, masalah ini juga ada di konteks Indonesia tapi berbeda. Karena kita punya ABC dan seterusnya. Tetapi dasar masalahnya itu mungkin sama, adanya inequality misalnya. Seperti itu. Terus sedikit tambahan aja. Oke, siap. Mungkin Mas atau Mbak Nurmi Hasbi ada yang udah oke, sudah terjawab atau bagaimana? Masih ada? Terima kasih Mas, Mbak. Oh iya, Sedikit Mbak terjawab. sekalinya. Yaitu Oke. saya rencana mau apply, tapi yaitu tamatan S2 IPB. Nah, tapi yaitu ragu untuk mau lanjut ke Amerika. Tapi Pede setelah dapat aja, tulis. Mbak Nurmi, pede. Pede aja. Oke, terima kasih. BB bagus. Iya, siap-siap. Oh iya, Kita boleh saya tambahkan satu lagi ya. Mhm. Ya, saya senang dengan apa ya, paguyuban seperti ini ya. Dan buat saya ini yang penting, friendship. Saya dalam pengalaman tidak mungkin seperti ini tanpa friendship, gitu, tanpa teman-teman yang sudah lebih dulu gitu. Encourage untuk apply. Saya ingat sekali dua teman saya orang Indonesia yang waktu saya di Indiana, saya sebenarnya awalnya nggak pede gitu, sama juga dengan banyak teman-teman. Tapi kemudian mereka yang bilang, just apply gitu, coba apply aja. Gitu. Kemudian saya juga di-encourage profesor saya yang bilang kalau kamu daftar saya kasih strong recommendation. Jadi apa ya, friendship, connections gitu ya. Kayak tadi misalnya Mbak Nurmi ingin apply gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya kalau saya pribadi karena mungkin saya sih mau aja ya, misalnya kita connect gitu, whatever. Saya punya resources tapi cuma mungkin bidang yang agak beda. Tapi kalau misalnya Mbak Nurwi atau siapapun bisa ketemu dengan teman-teman Indonesia di sini yang dapat graduate assistantship dan bidangnya sama, nah itu mungkin bisa buat koneksi. Saya yakin mereka akan bisa kasih saran yang lebih spesifik gitu, dibanding saya. Oke. Iya, siap. Ini luar biasa ya pertemuan hari ini. Kita sebenarnya udah lewat dari alokasi waktu yang sudah ditentukan. Tapi memang topik ini sangat menarik sekali dan memang jarang ya untuk dibicarakan secara langsung seperti ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Timur Cerdas ya, Mbak Yurni Darakai yang sudah bekerja sama dengan Alpai dalam hal ini mengangkat topik ini. Ada dua hal yang mau saya highlight dari pembicaraan kita tadi, yang mana kalau saya lihat ini memang perjuangan para pendekar beasiswa ini untuk mendapatkan dari kampus, bagaimana perjuangan mereka. Jadi kalau menurut Mas Ferdian itu berbuat baik sajalah, maka semesta akan mendukung. Nah itu memang sudah rumusnya kayaknya. Kalau kita memang orangnya baik, mau kemanapun juga pasti kebaikan akan mengiringi kita. Nah, begitu juga dengan Mbak Mei begitu mengatakan fighting spirit, jangan putus asa, serta support keluarga sangat penting sekali untuk PhD, karena bagaimanapun juga waktu yang panjang itu tidak mungkin kita laksanakan tanpa adanya support keluarga. Khususnya dalam melanjutkan atau menyelesaikan S3 di Amerika yang sebenarnya waktunya lumayan panjang gitu. Bukan hanya di Amerika sih, tapi pada umumnya kita merasa bahwa oh di Amerika kan harus kuliah dulu. Nah setelah kuliah dulu baru riset. Nah itu makanya memerlukan effort lebih yang harus kita hitung-hitungan dulu berapa tahun sampai kita bisa selesai. Jadi itu mungkin dua hal yang selain mungkin masalah teknis seperti yang disampaikan oleh Mas Ferdian tadi pada saat kita harus kontak profesor, do your research, persiapkan diri dengan baik, portofolio harus baik dan harus punya very strong recommendation ya, diversity in choosing the campus dan statement of intent yang memang harus dibaca oleh banyak orang serta harus banyak masukan mengenai statement of intent kita. Mungkin itu aja beberapa hal yang bisa kita highlight untuk pertemuan kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat saya memandu acara ini ada kekurangan dan kelemahan, karena memang kebaikan selalu milik Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan selalu milik manusia. Demikian dari saya, salah hilaf mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kita yang sangat cantik dan energik, Mbak Yurni Darakai. Iya, Time terima is yours. kasih Terima Ibu kasih. Moderator. Terima kasih. Terima kasih, saya mewakili Timur Cerdas. Jadi di Timur Cerdas ada saya dan Kak Wishe. Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya acara ini. Jadi saya tambahkan lagi, lembaga kami ini merupakan lembaga kursus dan pelatihan. Kami hadir sejak tahun 2019. Nah, ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan berusaha menciptakan sumber-sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, terkhusus masyarakat Maluku melalui lembaga pendidikan. Seperti yang kita tahu kan, tingkat pendidikan Maluku itu biasanya terendah dari berapa gitu di Indonesia. Jadi kami bertujuan untuk mencapai fungsi-fungsi dan tujuan lembaga kami dengan menjalankan usaha-usaha program kerja, dengan menjalankan pelatihan-pelatihan keterampilan, serta kursus-kursus seperti kursus TOEFL dan kelas inspirasi ini. Nah, kiranya kegiatan ini dapat bermanfaat. Kami sangat berterima kasih sekali lagi untuk Ibu Moderator yang sangat super ya. Kemudian untuk Alfai atas kerjasamanya, kami menantikan kolaborasi dan kerjasama di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian untuk narasumber yang luar biasa sekali ilmunya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kemudian sukses selalu ya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan membalas kebaikan Pak Ferdian, Ibu Kakak Merli ya, yang telah sharing-sharing pengalaman dan ilmunya bagi kita semua, terutama buat para partisipan di sini. Ini merupakan support system kita nih di salah satunya di kelas inspirasi ini, karena dengan kita menyaksikan sendiri tadi Pak Ferdian dan Kakak Merli tadi, ternyata mereka pernah gagal juga. Jadi tidak semata-mata yang kita lihat sekarang, wah udah sukses nih, oh ternyata gagal sampai berkali-kali ya. Jadi semoga ketakutan-ketakutan itu hilang ya, dengan melihat bahwa pengalaman mereka yang jangan takut gagal coba lagi, dan akhirnya mereka sekarang udah berhasil ya dengan beasiswa yang mereka idam-idamkan. Semoga partisipan di sini juga bisa sukses memperoleh beasiswa S2 maupun S3 di luar negeri ya. Dan oh iya, saya berterima kasih juga buat ada Kakak Miranti di sini yang sudah hadir. Kemudian ada Alfai tadi, ada Kakak Doi. Ada Kakak Doi, Ketua Alfai. Ya, Ketua Alfai. Terima kasih banyak ya Kakak ya, semoga ke depan ada lagi ya event-event seperti ini ya, mengingat Indonesia Timur kami memerlukan banyak sekali orang-orang yang bisa lolos beasiswa, jadi kami tidak mau kalah juga dengan Indonesia Barat. Ya, semuanya jadi membutuhkan. Semuanya ingin maju ya. Bersama-sama kita maju supaya Indonesia lebih mantap lagi ke depannya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan yang ada, dan sampai jumpa lagi di kelas inspirasi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Saya kembalikan ke Kakak Wishe. Ya, bye-bye. Terima kasih semuanya. Ya. Saya boleh mengakhiri ya? Ataukah ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih Wisha sudah mengumpulkan. Terima kasih kita semua. Kalau mau kontak lebih lanjut bisa saya kasih email di ini ya. Iya. Silakan boleh kasih Kak Wanto sama Mei, mungkin bisa kasih ini ya. Iya, terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Saya udah bidang pendidikan. Screenshot dari tadi. Nanti kalau mau yang lain, Alfai punya banyak sekali narasumber andal juga. Dan Kak Wanto, kalau kami colek ya Kak untuk gabung di acara Alfai, mohon perkenannya juga Kak untuk bergabung. Karena ini saya rasa sudah meninggalkan perasaan galau ya buat teman-teman. Jadi nggak cukup satu kali nih ikut sesi di Timur Cerdas. Nanti semoga bisa continue menjadi program yang sustain, dan kami juga berharap semua yang hadir di sini nantinya berbagi kabar gembira ya. Ada Kak Miranti amin. Yang sudah bekerja keras bersama Kak Tian dan semua tim dari Alfai. Saya sangat mengapresiasi, dan
Ditunggu kerjasama lanjutannya. Jangan berhenti sampai di sini ya. Semangat semuanya. Oke, ya. Semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Have a nice semua. weekend. Bye. Thank you Kak Merly ya. Sudah jam Makasih, tidur di sana. makasih semua. Terima kasih, Pi. Terima kasih Kawan tuh. Terima kasih semuanya. Yang tengah malam Kak Wisya sudah jam berapa? 1. Sampai jam 1 malam sama dengan Kawan tuh. Bye. Dadah. Ada tidur sudah. Salam mami semua ya. Mami. Dah.